Baru berusia 18 tahun dan belum menikah. Ibu khawatir aku tidak bisa menemukan istri. Membuat kakak perempuannya mabuk. Diseret ke kamarku. Malam itu aku tersipu dan mencoba melarikan diri. Tapi dipeluk oleh seorang wanita. Diganggu lagi dan lagi. Setelah menikah, dia sangat lembut. Dia akan memenuhi tuntutan tak masuk akal yang kubuat. Bahkan nama semua akun media sosialnya. Semuanya angin sepai-sepai dan salju. Saya selalu berpikir itu untuk memperingati ketika kami pertama kali bertemu. Karya piano yang saya mainkan untuknya. Sampai saya berada di ruang kerjanya. Saya menemukan album foto lama. Penuh dengan foto anak laki-laki yang sama. Tapi aku punya 7. Dia berdiri di depan piano dan tersenyum. Jinceng tercinta tertulis di belakang foto. Saat itu aku terbangun seperti mimpi. Ternyata dia selalu menggunakanku sebagai pengganti cinta pertamanya. Aku tidak berteriak. Hanya dengan tenang melakukan 2 hal terlebih dahulu. Saya mengosongkan ponsel saya dari segala sesuatu di bawah mimpi. Kemasi semua yang dia kirim. Yang kedua, saya telah membuat perjanjian perceraian. Lalu aku menelepon di bawah mimpi. Di masa lalu, di bawah mimpi, itu semua detik. Dengan suara yang lembut, tanyakan pada suamiku ada apa. Tapi kali ini saya menelepon 20 atau 30 sebelum saya berhasil melewatinya. Ada suara keras di ujung telepon. Kemudian datanglah godaan para suster di bawah mimpi itu. Tentang kematian cinta pertama. Suster Meng langsung meninggalkan suaminya di rumah. Siapa yang membuat pria itu hanya pengganti? Kamu tidak melihat betapa Sister Meng mencintai kampung halamannya saat itu. Saya hampir meminum hidup saya ketika saya putus. Saya belum melupakannya selama ini. Dia juga membujuk seorang adik laki-laki untuk kembali sebagai stand-in. Adik laki-laki itu masih dalam kegelapan. Itu tidak menempel setiap hari. Terakhir kali aku memergokinya mencium Sister Meng. Semangat lengket adikku membuat tulangku remuk. Jika saya memiliki ukuran ini di keluarga saya. Adik laki-laki yang baik. Saya sudah lama melupakan kampung halaman saya. Siapa yang membuatnya terlihat dingin? Faktanya, dia hanya seorang kekasih, dan dia hanya mencintai kampung halamannya dalam hidup ini. Soalnya, saya hanya mengeluh santai tentang sakit kaki di kampung halaman saya. Dia baru saja meminta seseorang membeli kursi roda untuk mendorongnya. Aku mengepalkan ponselku dan mengepalkan tinjuku erat-erat. Kemudian ujung telepon yang lain tiba-tiba menjadi sunyi. Siapa yang menjawab telepon saya? Suara di bawah mimpi datang. Aku tidak tahu. Mungkin aku tidak sengaja menekannya. Ada langkah kaki di ujung telepon. Segera latar belakang kembali tenang. Ada apa dengan suami? Kenapa kamu tidak bisa tidur? Saya punya hiburan sekarang. Kembali lagi nanti untuk menemanimu, oke? Kata-kata lembut yang membuatku kecanduan di bawah mimpi. Udara dari penerima. Ini dia. Aku menarik napas. Saya akan menemukan Anda ribuan mil sebelum saya selesai berbicara. Suara seorang pria datang. Kakiku sakit. Sesaat hening di bawah mimpi. Lalu buru-buru berkata padaku, baiklah. Tidurlah dulu, istriku akan kembali lagi nanti menemanimu. Kemudian telepon ditutup. Aku tersenyum dan mendongak ke meja. Ada 2 hadiah. Ini semua untuk mimpi. Penyelesaian perceraian. Kotak hadiah berisi sertifikat properti notaris. Mereka yang hidup sesuai dengan ketulusannya akan menelan 10.000 jarum. Aku mampu untuk mencintai dan melepaskan. Saya tidak tahu berapa lama. Saya bangun dan menempatkan kotak hadiah dengan baik. Saat ini, sebuah suara datang dari gerbang villa. Suami. Kenapa belum tidur? Di bawah mimpi, lepaskan mantel parit Anda dan datanglah. Apa yang kamu taruh? Apakah itu hadiah untukku? Aku tak menjawab. Lihat saja dia diam-diam. Di bawah mimpi, saya tidak cocok untuk sikap dingin saya. Dia mengeluarkan kotak kardus halus dari belakangnya. Jika alisnya lembut dan bagus, Anda bisa membelinya sepenuhnya. Apakah kamu tidak makan ini akhir-akhir ini? Dia meletakkan sampel dimsum. Semuanya menghalangi ketika saya sakit perut beberapa bulan terakhir ini. Jika sebelumnya, aku akan melompat ke arahnya dan memeluknya sejak lama.
Tapi sekarang saya hanya merasa ironis. Kenapa kau diam saja? Apa kau merasa tidak enak badan? Mengatakan bahwa tangan di bawah mimpi akan melayang ke dahiku. Aku memblokir tangannya. Serahkan dokumen dan tanda tangani. Aku tertegun sejenak di bawah mimpi itu. Baru mau dibuka. Telepon tiba-tiba berdering. ID penelepon adalah kampung halaman. Setelah telepon terhubung, saya tidak tahu apa yang dikatakan di sana. Wajah sedikit berubah di bawah mimpi. Setelah menutup telepon, dia dengan cepat menandatangani tanpa melihatnya. Kemudian saya mengambil kunci mobil dan meninggalkan suami saya. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Kamu tidur lebih awal. Pergi ke pintu. Dia dengan lembut menambahkan bahwa jika Anda ingin membeli sesuatu di masa depan, Anda dapat membelinya secara langsung. Jangan minta saya untuk menandatangani. Kami adalah suami istri. Apa milikku adalah milikmu. Surat cerai ditandatangani di antara pengebor saya. Bibir menarik sedikit. Di bawah mimpi, kita akan segera menjadi suami istri. Malam itu aku bermimpi sangat panjang. Mimpi adalah adegan di bawah mimpi untuk pertama kalinya. Saya berusia 18 tahun. Menghadiri makan malam keluarga Shen dengan ayahku. Berdiri di samping piano dengan rok dada kayu biru putih di bawah mimpi. Jari-jari panjang memegang sampanye. Alis indah. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Lalu aku dengan berani mencium di bawah mimpi. Aku membeku sejenak di bawah mimpi. Langsung tidak efisien adik kecil. Bukan begitu caramu berciuman. Lalu pegang bagian belakang kepalaku. Ajari aku ciuman yang sebenarnya. Ciuman itu begitu lama. Aku tidak bisa bernapas. Aku masih menganggapnya seperti mimpi ilusi. Ketika saya bangun, bantal saya basah kuyup. Ini Fajar, aku sudah lama lambat. Angkat telepon dan hubungi ayah. Aku sudah bercerai. Tunggu sampai Anda mendapatkan akta cerai Anda. Aku akan pergi ke luar negeri untuk menemanimu. Apa ada yang salah dengan hubungan kalian? Suara ayah langsung menghunus pisau. Aku melihat keluar jendela ke langit yang memaafkan. Hanya tidak mencintai. Faktanya, aku tidak mencintaiku di bawah mimpi. Dan aku tidak akan pernah mencintainya lagi. Aku tak bilang begitu. Seperti menelan pecahan kaca. Biarkan darahnya meluncur di hatinya. Setelah menutup telepon. Aplikasi teman pop-up WeChat. Dan saya melakukan sesuatu. Lulus. Pihak lain segera mengirim video. Dalam gambar, di bawah mimpi, di sofa. Sedikit mengernyit di depan. Bergumam tentang kampung halaman saya. Dilanjutkan dengan pesan panjang bahwa saya adalah kampung halaman. Cinta pertama di bawah mimpi. Saya tidak berharap bertahun-tahun. Dia dulu sudah menikah. Tapi kamu belum melupakanku. Pulang hari ini. Saya perhatikan dia masih memiliki nama panggilan saya di bagian dalam pergelangan tangannya. Tato semua foto kami. Buku hariannya terpelihara dengan baik. Anda lihat dia masih memanggil nama saya dalam mimpinya. Itu pasti memimpikan masa lalu kita. Bagaimanapun, itu adalah cinta pertamanya yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya melihat teks. Sakit jantung mati rasa. Jawab saja, apa yang ingin Anda lakukan? Pihak lain butuh waktu lama untuk menjawab dan tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Dia akan bangun. Percaya atau tidak, katakan saja aku bermimpi buruk. Dia akan bersamaku selama 5 hari ke depan. Aku tak akan menghubungimu sekalipun. Aku tidak membalasmu lagi. 10 menit kemudian. Pesan di bawah mimpi itu dikirim ke suamiku. Saya memiliki proyek sementara untuk bepergian selama 5 hari. Sekretaris untuk Anda. Hubungi dia kapan saja. Jaga tubuhmu. Aku menatap layar dan tiba-tiba tertawa. Senyum tertawa. Air mata jatuh di layar ponsel. 5 hari ke depan. Tidak ada berita di bawah mimpi itu. Berita kematian terus berlanjut. Berjalanlah bersamanya di tepi laut dalam mimpi. Bawa dia ke puncak gunung untuk menyaksikan matahari terbenam. Mengemudikannya berkeliling pedesaan. Pesan dari kampung halaman saya dari tempat-tempat ini.
Kami datang ke sini ketika kami sedang jatuh cinta. Saya membaca semuanya tanpa mendarat. Tiba-tiba teringat. Tempat-tempat ini telah membawa saya ke bawah impian saya. Pada saat itu, saya pikir itu adalah romansa mimpi. Saya baru mengerti sekarang. Dia hanya mengunjungi kembali tempat lama. Melihat orang lain melalui bayanganku. Hari kelima sore. Saya mulai mengemasi barang-barang saya. Jam tangan yang diberikan kepadaku di bawah mimpi. Pakaian figur. Semua barang yang berhubungan dengannya dikemas ke dalam kotak kardus. Lemparkan ke dalam lemari. Saat angin dan debu bergegas pulang di bawah mimpi. Saya melihat ruang ganti yang setengah kosong. Ia jelas membuat suaminya tertegun sejenak. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melihat ke atas. Saya tidak melakukan apa-apa. Lempar saja sesuatu yang tidak berguna. Saya tidak banyak berpikir di bawah mimpi itu. Tersenyumlah dan berikan aku hadiah di tanganmu. Ini adalah satu set buku bergambar edisi terbatas. Bulan lalu, saya dengan santai menyebutkan bahwa saya ingin mengumpulkan. Saya tidak berharap untuk mengingatnya di hati saya di bawah mimpi. Peluk aku secara alami di bawah mimpi suamiku. Letakkan tangan kecilmu di pinggangku. Apakah perutku masih sakit akhir-akhir ini? Apakah sudah waktunya untuk pemeriksaan fisik besok? Aku akan pergi denganmu. Tidak, tidak ada yang lain. Aku tidak perlu melepaskan diri dari pelukannya. Di bawah mimpi itu, saya akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Apa maksudmu tidak perlu? Apakah Anda merasa tidak enak badan baru-baru ini? Orang biasa-biasa saja di samping menyela. Pak, nafsu makanku buruk akhir-akhir ini. Saya hampir tidak makan. Bangun segera di bawah mimpi, aku akan pergi membeli makanan dan memasak untukmu. Itu semua yang kamu suka. Sebanyak yang Anda inginkan. Saat berbalik. Jangan lupa suruh kamu jaga baik-baik ya Pak. Jangan biarkan dia menyentuhnya. Bisikan iri biasa-biasa saja. Nyonya sangat baik kepada Tuan. Untuk menemukan seorang istri, Anda harus menemukan seorang pembantu rumah tangga yang tua dan berbudi luhur. Aku mendengarkan dengan tenang. Sedikit penghinaan diri melintas di matanya. Aku pernah berpikir. Saya menemukan cinta terbaik di dunia. Tapi sekarang aku mengerti. Itu adalah permainan stuntman yang rumit. Kaki depan baru saja berjalan di bawah mimpi. Bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu. Seorang pria berdiri di depan pintu. Memegang kotak makanan ringan yang sangat indah di tangannya. Halo, saya Guli. Itu orang yang mengirimimu pesan. Guli tersenyum cerah dan menantang. Saya telah merawat saya dengan baik di bawah impian saya akhir-akhir ini. Saya membuat beberapa makanan ringan untuk berterima kasih. Pintunya adalah tamu. Anda tidak akan tidak menyambut saya, bukan? Jangan menunggu jawaban saya. Dia telah masuk sendiri. Dan mulai mengunjungi dengan persediaan. Saya berhenti ketika saya melewati taman. Mawar ini semua adalah varietas favorit saya. Saya tidak berharap ujung jari saya gemetar di bawah mimpi. Aku ingat. Di bawah mimpi, aku akan menjaganya setiap pagi. Kata-kata ini tidak pernah diberikan kepada siapapun. Saya pikir itu adalah suasana hidupnya. Beberapa kura-kura dengan malas berjemur di bawah sinar matahari di tepi kolam. Mereka masih hidup. Oleh karena itu, ini adalah ajaran kejutan yang saya besarkan ketika saya masih kecil. Saya tidak peduli setelah pergi ke luar negeri. Apakah Anda masih berpikir Anda sudah mati? Saya ingat di bawah mimpi. Tak tergoyahkan setiap hari. Memberi makan kura-kura ini. Sesak di dada. Di ruang tamu. Mata Guli menyapu boneka-boneka di penjaga toko. Ini adalah beberapa koleksi favorit saya. Dia melihat sekeliling lagi. Gaya furnitur juga merupakan gaya minimalis Nordik favoritnya. Aku mengikutinya. Setiap langkah seperti menginjak ujung pisau. Ini adalah rumah tempat saya tinggal selama 2 tahun. Tiba-tiba menjadi asing. Di kamar tidur, kampung halaman membelai jas dan dasi di lemari. Ini adalah hadiahnya. Dia masih menyimpannya dengan sangat baik. Aku memikirkan diriku sendiri setiap hari. Adegan menyetrika pakaian ini dengan tangan. Tenggorokan sepertinya terhalang oleh sesuatu.
Ternyata Summer of Dreams tidak pernah membiarkan saya memakai ini. Bukan karena kebersihan. Itu karena ini barang-barang Guli. Akhirnya, Guli berhenti di depan foto pernikahan kami. Kebetulan sekali. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum dan mengatakan bahwa saya berbicara dengan Dream Summer sebelumnya. Saya ingin merekam 3 set tema. Samudra Gurun. Forest tidak menyangka kamu akan memilih 3 set ini juga. Dan aku menjadi putih. Saat mengambil foto pernikahan. Di bawah mimpi, bersikeras pada 3 set tema ini. Saya pikir dia menyukai romansa alam. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara di bawah mimpi tiba-tiba datang dari pintu. Dia masuk dengan cepat. Anda tidak terlihat baik. Kampung halaman langsung berubah menjadi senyuman. Saya membuat makanan ringan untuk mengirimi Anda satu. Suamimu dengan hangat mengundangku sebagai tamu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan tinggal bersamaku untuk makan malam. Kerutan sedikit longgar di bawah mimpi. Beralih ke saya, ini adalah kampung halaman. Adikku di sebelah. Sejak usia muda, mereka seperti saudara kandung. Dia telah pergi ke luar negeri sebelumnya. Baru saja kembali baru-baru ini. Jadi kamu belum melihat. Melihat saudara laki-laki dan perempuannya di sebelah dengan tenang. Dia merahasiakan hubungan mereka dengan sangat baik. Dan kampung halamannya juga bekerja sama dengannya untuk bermain. Ya, di bawah mimpi, kamu telah merawatku sejak aku masih kecil. Saya adalah pemilih makanan sebagai seorang anak. Dia berspesialisasi dalam memasak dan memasak untukku. Daging pro asam manis yang dia buat. Ikan bas kukus. Kepala singa rebus adalah favorit saya. Jari-jariku ada di telapak tanganku. Ini semua adalah hidangan paling umum yang dibuat di bawah mimpi. Saya secara naif berpikir itu karena saya menyukainya. Saya tidak bisa tertawa. Saya naik ke atas dengan dalih tidak nyaman. Tapi tidak butuh waktu lama. Jadi Li mengetuk pintu dengan mangkuk. Pengobatan Cina yang kurang matang. Biarkan saya mengantarkannya. Ia tertawa polos. Minumlah selagi panas. Aku mengambil mangkuk itu. Obatnya bau menyengat. Omong-omong, Kuli tiba-tiba bertanya. Nama anak-anakmu di masa depan. Bukan anak laki-laki yang menelepon keluarga. Nama gadis itu adalah Nian Nian. Itulah nama yang saya negosiasikan dengan saya sebelumnya. Aku menjabat tanganku. Mangkuk obat hampir terjatuh. 2 nama ini. Sudah waktunya bagi kita untuk memikirkan masa depan. Diambil dari mimpi. Jadi bahkan anak-anak kita. Apakah Anda ingin dikenang oleh impian Anda? Dan hatiku berdenyut. Belum bereaksi. UPS, Guli tiba-tiba secara tidak sengaja menjatuhkan mangkuk obat. Ramuan panas tumpah di lenganku. Langsung merah, bengkak dan melepuh. Sakit sekali sampai aku menarik napas. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikan permintaan maaf Guli. Pucat dan siap turun untuk mengambil salep. Tapi saat aku melewati tangga, punggung itu tiba-tiba didorong dengan keras. Aku berguling dengan kuat. Jatuh keras di lantai pertama. Darah menyebar dari bawahku. Karpet krem diwarnai merah. Dan detik berikutnya, Guli Jing juga berguling ke bawah. Aku akan membuka kulkas di bawah mimpi di dapur. Saya mendengar suara itu dan segera bergegas keluar untuk melihat adegan ini. Perlakukan mantra murid. Dia berlari untuk menangkap kampung halaman Liang Chou. Periksa pergelangan kakinya dengan gugup. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, kata Guli dengan lemah. Lihat sekeliling. Di bawah mimpi, dia menatapku yang jatuh berlumuran darah. Tapi Guli tiba-tiba pingsan di pelukannya. Guli. Nada dingin di bawah mimpi itu penuh dengan semangat. Dia memegang Guli dan melangkah keluar. Bahkan tidak punya waktu untuk melihatku. Aku berharap. Dengan punggung mereka pergi dan secara bertahap kabur. Saat terakhir sebelum jatuh ke dalam kegelapan. Sepertinya aku melihat lemari meja kopi di ruang tamu sedikit terbuka. Kotak dengan hadiah di dalamnya terbuka. Saat aku bangun lagi, sorot putih itu membuatku menyipitkan mata tak nyaman. Dokter sedang memeriksa saya sekarang. Berdiri di samping di bawah mimpi. Wajahnya serius,
Suamiku. Apakah dia baik-baik saja? Saat berbicara, saya menjatuhkan gelas air di samping tempat tidur. Suara gelas air pecah. Seketika menarik perhatian di bawah mimpi. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hidupnya. Dia dengan cepat berjalan ke tempat tidurku. Alisnya penuh dengan kekhawatiran dan tertekan suami. Ketika Anda bangun, dia dengan cepat berjalan ke tempat tidur saya. Alisnya penuh dengan kekhawatiran dan tertekan suami. Apakah Anda memiliki rasa sakit ketika Anda bangun? Aku menggelengkan kepalaku dengan lembut. Melihat dari balik bahu di bawah mimpi. Melihat ekspresi ragu-ragu dokter. Di bawah mimpi itu, aku lega. Dia menoleh ke dokter. Dokter. Kau bilang apa? Aku tidak mendengarmu. Dia selalu merasakan dirinya sendiri. Melewatkan sesuatu yang penting. Dokter akan berbicara. Dan aku agak menggelengkan kepalaku. Pertemuan para dokter hanya menghela nafas. Pasien membutuhkan lebih banyak istirahat dan meninggalkan bangsal. Untuk sementara. Hanya ada 2 orang yang tersisa di bangsal VIP, aku dan Dream. Di bawah mimpi, mataku penuh dengan sakit hati. Mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku. Tapi aku menoleh untuk menghindarinya. Apa yang dia mengerti pada jam 4? Segera membujuk untuk meminta maaf, maaf suami. Itu salahku. Saya tidak menyadari Anda jatuh dari tangga juga. Saya pikir itu hal yang baik, Anda baik-baik saja. Kalau tidak, saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri selama sisa hidup saya. Aku berjanji tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Jangan marah padaku, oke? Aku melihat mata di bawah mimpi. Itu adalah ketakutan yang tampak tulus. Dan pada titik ini, saya tiba-tiba merasakan ironi. Setiap kata yang diucapkan di bawah mimpi itu begitu indah. Tapi mana yang benar? Kalimat mana yang salah? Aku lelah, aku menarik tanganku kembali, memejamkan mata, tidak mau menemaninya dalam drama yang membosankan ini. Selama dirawat di rumah sakit. Awasi aku di bawah mimpi. Dia merebus supnya sendiri. Suapi saya sesendok demi sesendok dan temani saya cek setiap hari. Tuliskan setiap perintah dari dokter. Saya bergerak sedikit di malam hari. Dia segera bangun dan bertanya apa yang saya butuhkan. Bahkan perawat berkata, saya belum pernah melihat istri yang begitu perhatian. Tapi aku dari tadi diam. Saya sering menatap keluar jendela dengan linglung. Dalam mimpi saya pikir saya dalam kesehatan yang buruk. Penyebab suasana hati yang rendah. Jaga aku lebih baik. Hari pelepasan. Kejutan besar disiapkan di bawah mimpi. Dia membawaku ke restoran termewah di kota. Kemasi seluruh lantai. Hanya untukku makan dengan tenang. Saat malam tiba. Tepi sungai tiba-tiba mekar dengan kembang api yang cemerlang. Buat makanan aku mencintaimu. Apakah kamu menyukainya? Jalani aku dari belakang di bawah mimpi. Dipersiapkan khusus untuk Anda. Aku melihat langit yang penuh dengan kembang api. Dalam keadaan kesurupan, saya pikir saya kembali ke masa lalu. Saat itu, di bawah mimpi itu, dia juga akan berusaha keras untuk membuatku bahagia. Membuatku berpikir dia adalah wanita paling perhatian di dunia. Tapi saat tanganku tanpa sadar menyentuh ponsel, semua ilusi hancur dalam sekejap. Ada apa? Aku merasakan kekakuanku di bawah mimpi. Putar aku untuk menghadapnya. Anda tidak bahagia baru-baru ini. Aku khawatir. Dia memeluk wajahku. Jempol dengan lembut mengusap pipiku. Apakah Anda ingin seorang psikiater menemui Anda? Jangan dibawa sendiri. Anda dapat memberitahu saya apapun di pikiran Anda. Aku menatap matanya yang tulus. Tiba-tiba bertanya apakah aku mau jujur padamu. Bisakah Anda 100% jujur kepada saya? Aku tertegun sejenak di bawah mimpi itu. Langsung berbakti kesalehan, tentu suami. Kami adalah suami istri. Itu wajar untuk jujur. Aku menarik napas dalam-dalam dan aku bertanya padamu. Kudengar kau memiliki cinta pertama yang sangat kau sukai. Mereka tidak putus selama bertahun-tahun. Aku hanya mata di bawah mimpi. Apakah Anda turun sekarang? Ekspresi di bawah mimpi itu membeku seketika. Pengetatan jari langsung pan.
Putih tapi dalam sekejap kembali normal. Tunjukkan padaku senyum lembut. Dulu lepaskan. Kami putus. Kami putus. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kepahitan di mulutku. Sangat terampil berbaring di bawah mimpi. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku. Aku tanpa sadar menoleh untuk menghindari. Tindakan ini membuat alis sedikit lebih tebal di bawah mimpi. Saya tidak tahu berapa kali. Aku menolak sentuhannya. Siapa yang memberitahumu ini? Nada di bawah mimpi itu tiba-tiba serius. Saya tidak senang karena ini baru-baru ini. Saya baru saja akan berbicara. Dering ponsel yang keras tiba-tiba berdering. Saya melihat ID penelepon di bawah mimpi. Diam selama beberapa detik. Akhirnya, saya mengangkat telepon. Baru saja terhubung. Suara air mata dari kampung halaman datang dari gagang telepon. Sepertinya saya dalam masalah di bawah ini. Saya baru saja kembali ke Cina. Tidak dikenal. Kamu bisa tiba-tiba mengubah wajahmu di bawah mimpi. Kirimkan lokasinya. Dia meraih mantelnya dan hendak pergi. Bahkan tidak menatapku. Perusahaan suami memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Anda akan naik taksi kembali sendiri nanti. Aku tidak kembali. Hantu itu membongkarnya. Saya memanggil taksi dan mengikuti. Di gang gelap. Saya melihat di bawah mimpi dan Bre. Terutama oleh beberapa gangster. Di bawah mimpi, rasanya seperti orang yang berbeda. Meskipun dia adalah seorang putri. Tapi dia belajar bertarung sejak kecil. Kejam. Tinju ke daging. Itu tidak terlihat dingin sama sekali. Seorang gangster dipukuli di kepala. Tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusuk ke arah kampung halaman. Karena itu, di bawah mimpi itu, dia bergegas tanpa ragu-ragu. Lindungi orang mati dengan tubuhmu. Ujung pisau masuk ke dadanya. Darah langsung bernoda merah di balik kemeja putih. Karena itu, di bawah mimpi memeluk yang jatuh. Mata berkaca-kaca. Jangan takut jatuh ke pelukanmu di bawah mimpi. Suaranya lemah dan lembut. Aku berjanji akan melindungimu selama sisa hidupku. Lakukan apa yang kamu katakan. Aku berdiri di pintu masuk gang. Hati sepertinya ditekuk oleh suara manusia. Di luar ruang operasi. Jadi Li menangis berantakan. Perawat mendorong pintu hingga terbuka. Apakah Guli ada di sana? Operasi membutuhkan tanda tangan keluarga. Guli menangis dan menggelengkan kepalanya. Saya bukan anggota keluarga. Suaminya ada di sana. Para perawat menatapku berbeda. Tapi pasien terus memanggil Guli. Ketika saya baru saja membuat surat wasiat saya juga berkata. Semua properti diserahkan kepada Tuan Guli. Dia menyadari bahwa dia telah mengingkari janjinya. Berhenti canggung. Saya tertawa. Ditandatangani di mata kasihan perawat. Aku berbalik dan pergi. Tunggu, Guli berhenti. Bukankah aku yang paling mencintainya? Dia belum keluar dari bahaya. Kamu tidak tinggal untuk merawatnya. Aku berhenti dan tidak melihat ke belakang. Saya dulu sangat menyukai suara saya yang sangat tenang dan menakutkan. Tapi sekarang sudah hilang. Karena dia tidak pernah melepaskannya. Aku memenuhimu. Dan aku pulang. Mulai mengatur dokumen properti dengan goyah. Kartu sekunder di bawah mimpi. Sertifikat real estate perhiasan ditempatkan di atas meja satu persatu. Seperti perhitungan mimpi konyol. 3 hari kemudian, saya keluar dari rumah sakit di bawah mimpi itu. Dia muncul di pintu. Sepenuhnya dikemas dan dikirim. Tidak bisa mengatakan Anda baru saja terluka parah. Tampilan sekarat. Suami terlalu sibuk di perusahaan baru-baru ini. Aku tidak punya waktu untukmu. Di bawah mimpi itu, dia menyembunyikan cedera dan rawat inap. Datang dan ingin melapor ke internet. Dia masih memiliki tingkat air desinfektan samar di tubuhnya. Aku tahu dia takut aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi saya keluar dari rumah sakit dengan tergesa-gesa. Tapi dia tidak tahu. Saya telah melihat seluruh kota. Lihat dengan jelas. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencintai pria lain.
Bagaimana keadaan tubuh Anda? Tiba-tiba bertanya di bawah mimpi. Mata tertuju pada perut bagian bawahku. Apakah Anda minum obat tradisional Tiongkok seperti biasa? Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh perutku. Aku refleks mundur selangkah. Aku sedang tidak enak badan. Jangan sentuh aku, suaraku dingin. Mengerutkan kening di bawah mimpi. Segera memanggil seorang pelayan untuk menanyakan tentang pantanganku. Setelah mengetahui bahwa saya belum minum obat tradisional Tiongkok. Di bawah mimpi, wajahnya tiba-tiba berubah. Pergi ke dapur untuk memasak obatnya sendiri. Suami patuh. Dia membawa mangkuk obat. Nadanya lembut dan bisa meneteskan air. Demi tubuh. Kau takkan menderita setelah minum obatnya. Pahit saya melihat cairan coklat tua di mangkuk. Baru saja akan membuat alasan untuk mengelak. Bel pintu berbunyi tiba-tiba. Beberapa saudara perempuan di bawah kunjungan impian. Terlihat tergesa-gesa dan kuat. Dia menyuruhku untuk beristirahat dengan baik. Dia membawa mereka ke ruang kerja. Tunggu langkah kakinya hilang. Saya akan segera menyiramnya ketika masuk ke dalam air. Aku akan kembali ke kamar tidur. Tapi saya mendengar diskusi panas dari penelitian. Guli dipaksa ke tempat teduh oleh keluarganya. Dia menolak untuk setuju dan ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang tuanya. Saya berencana untuk mengadakan pernikahan langsung lusa. Nasi goreng nasi mentah. Bang! Seperti suara cangkir teh pecah. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Di bawah mimpi, suara dingin dan kemudian acuh tak acuh datang. Oh begitu. Tahu apa artinya? Kakak lain bertanya. Artinya di bawah mimpi, setiap kata diucapkan. Aku tidak akan membiarkan dia menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Panci itu meledak di ruang kerja dalam sekejap. Apa maksudmu? Anda akan mencuri pernikahan. Kamu tenang. Anda seorang pria keluarga sekarang. Anda mendekati ulang tahun ketiga Anda. Pernahkah Anda berpikir untuk meraih pernikahan? Apa yang akan orang lain katakan tentang itu? Dan jika Anda pernah memiliki anak? Bagaimana kabar anak-anak? Kamu tidak takut adikmu menceraikanmu? Dalam suara bujukan. Suara di bawah mimpi. Tapi bertaruh dengan tegas pada semua oposisi. Aku akan mengurus ini. Tidak akan mencapai telinganya. Bagaimana jika dia tahu? Diam selama beberapa detik. Suara di bawah mimpi datang, jadi bagaimana jika Anda tahu? Bujuk saja. Adik laki-laki terlalu mencintaiku. Aku tidak bisa meninggalkanku berdiri di luar pintu. Wajah pucat. Jari-jariku membelai hatiku tanpa sadar. Ini sedikit membosankan di sana. Tapi bukan lagi rasa sakit yang menyayat hati seperti sebelumnya. Saya tiba-tiba menyadari bahwa saya melepaskan sedikit demi sedikit. Aku benar-benar tidak suka Summer of Dreams lagi. Musim panas mimpi sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku melihatnya pergi lebih awal dan kembali terlambat. Ponsel tidak pernah meninggalkan tubuh. Lampu di ruang kerja selalu menyala hingga dini hari. Aku tahu musim panas mimpi sedang mengatur. Pagi perampokan pernikahan, sukacita besar dan perceraian, tenang 77. Aku berangkat lebih awal. Pergi ke pengacara dan mendapatkan akta cerai. Pembagian properti setengah selesai. Selain itu, saya hanya membawa barang-barang pribadi saya. Ketika saya sampai di rumah, berdandan di depan cermin panjang penuh di bawah mimpi. Dia mengenakan gaun putih sederhana. Kalung berlian di dada ada di pagi hari. Ada cahaya dingin dalam cahaya. Itu gaya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Itu pasti disiapkan khusus untuk hari ini. Kembali dari jalan-jalan. Lihat aku di cermin di bawah mimpi. Senyum lembut terbit di sudut mulut, suami. Aku punya sesuatu untuk keluar hari ini. Anda memiliki istirahat yang baik di rumah. Ingatlah untuk minum obat tepat waktu. Aku melihat kelembutan di matanya. Tiba-tiba merasa ironis. Di bawah mimpi, Anda dapat melewati api dan air untuk kampung halaman Anda. Tapi kita bahkan tidak tahu bahwa kita sudah bercerai. Aku mencengkeram akta cerai di tanganku. Ada yang harus kukatakan. Saya mengkonfirmasi suami saya di bawah mimpi. Aku akan keluar sekarang.
Karena terburu-buru, aku bertanya dengan lembut. Anda bahkan tidak mau memberi saya 5 menit. Saya melihat ke bawah mimpi selama 10.000 detik. Akhirnya menolak saya. Jika ada hal lain, mari kita bicarakan malam ini, oke? Apakah ini penting? Sangat penting untuk menjawab tanpa ragu-ragu di bawah mimpi. Matanya tegas dan hampir paranoid. Lebih penting dari hidupku. Dan aku tersenyum, dan itu adalah senyum yang sangat tipis. Seperti kepingan salju terakhir di musim dingin. Sekilas. Silakan, bisikku. Jangan menunda. Sepertinya saya ingin mengatakan sesuatu di bawah mimpi. Akhirnya hanya berjinjit. Jatuhkan ciuman di dahiku. Lalu pergi dengan tergesa-gesa. Mendengarkan suara mesin memudar. Dan aku pergi ke ruang tamu. Aku membuka kotak hadiah yang tidak pernah dipedulikan oleh siapapun. Aku mengeluarkan kotak kado yang sudah lama terlupakan. Diletakkan dengan lembut di atas meja kopi di ruang tamu. Kotak hadiah berisi apa yang pernah saya hargai. Semua hadiah di bawah mimpiku. Aku memejamkan mata dengan lembut. Letakkan akta cerai baru di sebelahnya. Saat menyeret koper keluar dari pintu, aku tidak menoleh ke belakang. Terminal bandara penuh sesak. Pesawat akan lepas landas. Aku hendak mematikannya. Pesan teks di bawah mimpi itu melompat keluar. Suami sedang melakukan pemanasan di dapur. Aku akan kembali bersamamu setelah aku selesai. Sisa hidupku di bawah mimpi. Orang di sisiku tidak akan pernah menjadi kamu lagi. Aku sudah mengeluarkanmu dari duniaku sepenuhnya. Aku dengan tenang menghapus pesan itu. Kemudian hapus semua foto di album. Terakhir, hapus semua informasi kontak di bawah mimpi. Saat pesawat lepas landas. Sepertinya aku mendengar sesuatu di hatiku. Dengan sekali klik, itu juga dihapus dengan satu klik. Itu semua cinta di bawah mimpi. Kau sungguh akan melakukan ini? Para suster di bawah mimpi masih merasa berbeda. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada Fang Yuan? Tundukkan kepalamu di bawah mimpi. Setelah setengah hadiah, saya mengatakan bahwa Fang Yuan akan mengerti saya. Dibandingkan dengan ini. Lebih penting untuk menyelamatkan kampung halaman sekarang. Melihat teman ragu untuk berbicara. Apalagi yang ingin kau katakan? Suara di bawah mimpi itu penuh amarah. Jika kamu tidak mau ikut denganku, pergi saja. Aku akan mengurus alun-alun. Mereka hanya diam. Duduk di dalam mobil menuju adegan pernikahan di bawah mimpi. Saya selalu merasa sedikit gelisah. Kata-kataku sebelum pergi membuatnya sedikit bingung. Aku selalu merasa kehilangan sesuatu. Seolah aku akan meninggalkannya. Tapi di bawah mimpi itu, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tekan kegelisahan ini ke lubuk hatiku. Fang Yuan telah bersamanya begitu lama. Dia sangat mencintai dirinya sendiri. Jangan pernah tinggalkan dirimu sendiri. Memikirkan teman. Aku juga merasa bersalah di bawah mimpi itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimiku pesan, Hubbi. Aku akan mengajakmu berlibur saat aku kembali. Dulu aku selalu langsung membalas saat menerima pesan-pesannya. Tapi kali ini aku menatap layar untuk waktu yang lama di bawah mimpi. Aku juga tidak mendapat balasan dari sana. Kegelisahan yang akhirnya ditekan di bawah mimpi. Ini datang lagi. Dia akan mengeluarkan ponselnya dan meneleponku. Dan mobil berhenti. Suster Meng telah tiba. Dengarkan kata-kata teman. Letakkan ponsel Anda segera di bawah mimpi. Dia akan menjelaskan padaku. Kekhawatiran lebih penting sekarang. Pelayan di depan pintu hotel melihat mimpi itu. Saya tidak berani datang, Pak Meng. Kau kemari untuk menghadiri pernikahan Pak Gu? Saya mendengar kata pernikahan dalam mimpi saya. Konspirasinya dalam. Ada hawa dingin dalam nadanya. Pelayan utama tidak berani bertanya lagi. Dia buru-buru turun ke ruang perjamuan bersama Dream. Di dalam ruang perjamuan, kampung halaman melihat setelan pernikahan. Tidak ada rasa takut dipaksa menikah. Anak benar-benar bisa melakukan ini. Rumah tua itu tidak melihat pergerakan sejauh ini. Sedikit khawatir. Saat itu, seorang pelayan datang. Bukan meninggalkan sisiku tapi 2 kalimat. Kampung halaman.
Ada ekspresi teguh di wajahnya. Ayah, jangan khawatir. Aku akan segera bersama mimpiku. Du Fu mendengar kata-kata kampung halamannya. Mengangguk dengan percaya diri. Saya ingin memperkenalkan pengantin pria. Suara ceroboh itu terdengar. Guli dengan cepat mengembangkan tampilan sedih. Saat itu, pintu ballroom dibuka. Suara di bawah mimpi datang. Aku akan melihat siapa yang berani menikahi pria ini. Turunkan petunjuk Guli. Langsung tarik tangan kampung halaman. Tarik suaramu dengan sengaja, jangan pernah berpikir untuk berlari. Tak peduli siapa yang datang hari ini. Anda harus menikah. Kampung halaman berjuang ayah. Aku tidak menyukainya. Aku tidak ingin menikah dengannya. Saya melihat kampung halaman saya di bawah mimpi. Segera bergegas. Menggenggam tangan kampung halaman, pernikahan ini tak masuk hitungan. Mimpi akan bertanggung jawab atas kerugian di kedua sisi. Selesai di bawah mimpi. Segera pimpin kampung halaman keluar. Melangkah keluar hotel. Senang sekali kau datang dan menyelamatkanku. Saya hampir berpikir saya akan menikah dengan seseorang yang tidak saya sukai. Guli memeluk leher di bawah mimpi. Wajah bahagia. Melihat bagian depan Guli di bawah mimpi. Hatiku penuh dengan rasa kasihan pada Guli. Aku tidak akan membiarkanmu menikahinya. Jika pernikahan ini gagal, ayah tidak akan membiarkanku pergi. Guli berkata dengan cemas. Tidak masalah. Meng akan bekerja sama dengan keluargamu. Keluarga Meng akan menanggung kehilangan kali ini. Kenyamanan pribadi Meng Zixia. Guli segera tergerak dan berkata. Sungguh, terima kasih. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bawa kampung halaman Anda di bawah mimpi. Kembali ke mobil yang terparkir di depan hotel. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Aku akan urus sisanya. Kampung halaman saya sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Berpura-pura terkejut. Anda sangat impulsif untuk meraih pernikahan. Fang Yuan tidak akan merasa tidak senang, kan? Semua karena aku. Dia adalah suamimu yang sebenarnya. Apakah Anda ingin saya kembali dengan Anda? Bantu Anda menjelaskan. Ingat di bawah mimpi. Saya bertanya kepadanya tentang kampung halamannya sebelumnya. Takut aku salah paham. Tidak, kamu lelah hari ini. Selamat beristirahat. Fang Yuan bukan tipe orang dengan cerita umum. Dia akan mengerti bahwa kampung halaman saya tidak baik untuk mengatakan apa-apa. Meskipun dia akan senang melihat. Saya tahu raut wajah saya ketika saya meraih pernikahan saya dalam mimpi. Setelah mengirim kampung halaman saya pulang di bawah mimpi. Saya mengambil jalan memutar khusus ke toko kue favorit saya. Membeli kue kecil. Suami hari ini. Aku membelikanmu cupcake favoritmu. Tapi jangan makan terlalu banyak. Aku membuka mulut begitu memasuki rumah di bawah mimpi. Tapi tidak mendapat tanggapan. Aku biasa duduk di sofa dan menunggunya kembali. Begitu aku mendengarnya memasuki pintu. Will segera berlari ke pintu untuk menyambut. Tapi sekarang rumah itu sunyi. Mereka bahkan tidak menyalakan lampu. Di bawah mimpi itu, ada firasat buruk di hatiku. Dia buru-buru mengesampingkan kue itu. Nyalakan lampu di rumah. Mencari bayanganku dari kamar ke kamar. Suami, kamu di mana? Jangan menakutiku. Apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Suami benar-benar memiliki sesuatu yang penting hari ini. Kamu keluar dulu. Aku akan menjelaskannya padamu. Suara mimpi itu menggema di ruangan itu. Di bawah mimpi itu, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon saya. Tapi aku mendengar maaf. Telepon yang Anda hubungi dimatikan. Silakan hubungi lagi nanti. Di bawah mimpi, saya tidak menyerah dan memukul beberapa berturut-turut. Jawabannya sama. Ia kembali masuk ke ruang tamu. Menemukan sebuah kotak di atas meja. Ada akta cerai di sebelahnya. Gemetar di bawah mimpi, aku membuka akta cerai. Itu benar-benar menunjukkan saya dan nama saya. Bagaimana Anda bisa menceraikan saya kapan? Di mimpi berikutnya, saya memikirkan yang saya tanda tangani dengan tergesa-gesa. File tanpa drama. Aku panik sejenak di bawah mimpi itu.
Matanya tertarik pada kotak di sebelahnya. Berpikir gugup di bawah mimpi. Mungkin itu semua hanya prank saya. Untuk mengejutkan diriku sendiri. Beri dirimu hadiah. Buka kotak hadiah di bawah mimpi. Saat Anda melihat apa yang ada di dalamnya. Pelebaran pupil. Otak menjadi kosong. Kotak itu berisi semua yang pernah dia berikan padaku. Termasuk cincin kawin khusus. Saya tidak bisa lagi mengendalikan tubuh saya di bawah mimpi. Berlutut, memeluk kotak itu dan menangis. Adegan saya menikah dengannya sepertinya masih di depan saya. Ini kabar baik untukmu. Aku membungkuk dan menutupi mataku dari balik mimpiku. Apa yang ingin ditunjukkan suamiku padaku? Sangat misterius. Di bawah mimpi, bekerja sama dengan saya dan perlahan berjalan ke ruang tamu. Aku sudah mengambil keputusan. Mari kita menikah. Aku akan menemanimu seumur hidupku. Saya tidak bisa mengerti di bawah mimpi. Mengapa saya menjadi begitu kejam? Jangan katakan apapun padanya dan tinggalkan dia. Kenapa kau meninggalkanku? Dan kemudian bel pintu berbunyi. Kampung halaman melihat bahwa pintu tidak dibuka selama setengah hari setelah mimpi itu. Masukkan kata sandi secara langsung dan masuk. Bagaimana kau bisa masuk? Pertanyaan di bawah mimpi. Kampung halaman tertegun untuk sementara waktu. Sandi. Atau saat kau bersamaku. Yang umum digunakan. Tidak ada pembicaraan di bawah mimpi. Pergi ke kampung halamannya di sebelahnya. Apa yang salah denganmu? Warna di bawah mimpi itu suram dan tidak ada jawaban. Kampung halaman berprasangka akta cerai di meja kopi. Tertegun dan kewalahan. Diam di bawah mimpi. Kata-kata itu membuat kampung halaman langsung menutup mulutnya. Kampung halaman menundukkan kepalanya untuk menghindari pandangan akta cerai. Fang Yuan, kamu keluar. Sela dia dalam mimpi. Kampung halaman penuh dengan kesedihan. Aku di sini hanya untuk menjagamu. Di bawah mimpi, aku seperti tidak bisa mendengarnya. Saat aku bersama Meng Zixia. Pemerintah tidak setuju. Meng Zixia 8 tahun lebih tua dariku. Pengalaman dan skema curah hujan waktu. Biarkan Fang Fu terus khawatir aku akan terluka. Setelah menerima telepon saya terakhir kali. Dia telah mengkhawatirkan Fang Yuan. Fang Fu melihatku berjalan keluar dari bandara. Hubungi segera. Anda datang, saya pikir saya melepaskannya. Saat Anda melihat keluarga Anda. Keluhan kali ini semuanya berubah menjadi air mata. Putra kami telah banyak menderita. Fang Fu menepuk pundakku dan berhenti melihatnya. Tetap bersama ayah. Sangat mudah bagi kita untuk pergi. Kamu akan bertemu orang yang lebih baik di bawah mimpimu. Saya melihat orang lain di dalam mobil ketika saya naik mobil. Sedikit terkejut. Langkah kaki itu membeku di tempatnya, bertanya-tanya apakah itu harus dihargai atau tidak. Fang Yuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini murid ayah. Cheng Yuexing. Aku masuk mobil dengan sedikit formalitas. Halo. Saya Fang Yuan. Cheng Yuexing melihatku berhati-hati. Ambil inisiatif untuk menyapa Anda. Saya sering mendengar guru Fang menyebut Anda sebelumnya. Sampai jumpa hari ini. Misalnya, guru lebih tampan di ponselnya. Seolah-olah screensaver ponsel Anda adalah semua foto Anda. Meskipun dia berada di luar negeri. Tapi sangat peduli dengan putranya. Saya dipuji. Maaf, terima kasih. Kamu juga cantik. Cheng Yuexin mendengarkan sanjungan canggungku. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Ayah Fang melihat bahwa keduanya mengobrol dengan baik. Saya fokus mengemudi tanpa gangguan. Cheng Yuexing sangat pandai mengobrol. Dari astronomi dan geografi hingga hotdog internet. Dia bisa menerima semua yang saya katakan. Jangan pergi ke tempatku untuk makan. Fang Fu sangat menyukai siswa ini. Mengetahui bahwa belajar di luar negeri tidak mudah. Saya sering memintanya untuk makan di rumah. Tidak, masih ada yang tersisa dalam eksperimen sekolah. Saya akan menemui Profesor Deville hari ini. Cheng Yuexing dengan sopan mengucapkan selamat tinggal setelah turun dari bus. Aku membuka rumah dan menatapku di barisan belakang. Apa pendapat Anda tentang gaji bulanan anak ini? 2 tahun lebih muda darimu.
Kepribadian yang baik. Perlakukan orang dengan sopan. Aku sedikit malu untuk mengatakan ayah. Saya tidak punya niat untuk melanjutkan pernikahan saya berikutnya untuk saat ini. Saya sangat suka di bawah mimpi. Cinta bertahun-tahun tidak bisa tanpa jejak. Baru saja keluar dari perasaan bulu ayam. Aku benar-benar tidak ingin menyentuh siapapun lagi. Fang Fu tahu aku tidak nyaman. Ini juga bagus untuk mengobrol dengan teman. Jangan membuat dirimu bosan. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya belajar melukis minyak. Saya berencana untuk belajar lebih lanjut. Kemudian, saya menyerah bersama Dream Summer. Musim panas mimpi melindungiku dengan baik. Hampir meraih pakaian dan membuka mulut untuk makan. Beberapa tahun ini, saya juga fokus pada mimpi. Aku tersenyum pahit, tidak tahu bahwa ini adalah cinta di bawah mimpi. Atau perbudakan untuk dirimu sendiri. Saya melihat keluar jendela pada pemandangan yang lewat. Setengah hadiah untuk mengatakan mengambil jurusan saya lagi. Pendidikan lanjutan. Dengarkan aku. Fang Fu dapat yakin. Dia takut aku dekaden setelah meninggalkan mimpi. Saya melihat anak saya punya rencana. Dia dengan cepat mengatakan bahwa ayah mengenal beberapa guru di sekolah. Nilaimu bagus. Pada saat itu, saya akan membantu Anda memperkenalkan Tuan Fang. Izinkan saya memperkenalkan Anda ke sekolah. Cheng Yuexin ingin mengambil papan gambar dari tanganku. Dihindari oleh saya. Saya benar-benar mengundang Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda bisa sibuk. Aku bisa sendiri. Saya dengan sopan menolak. Cheng Yuexin melihat perlawananku. Masih mengambil papan gambar. Eksperimen baru-baru ini mengakhiri fase baru percobaan. Jangan khawatir untuk saat ini. Masih ada waktu untuk menemanimu berkeliling sekolah. Saya melihat Chen Yuexin antusias. Kukira itu dipercayakan oleh ayahku. Aku tidak akan bicara omong kosong tentang pihak ayah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat meninggalkan saya sendiri. Chen Yuexin berhenti dan menatapku. Mengapa kau berpikir? Aku bukan karena kamu. Seseorang yang bersedia membawamu berkeliling sekolah. Saya tidak mengerti kata-katanya, hanya bisa mengikuti. Kembali. Chen Yuexin membawaku ke lukisan cat minyak dengan serius. Di mana siswa profesional sering pergi. Lihat aku lelah. Dan bawa aku ke kedai kopi atau istirahat di halaman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku belum selesai. Saya mendengar Chen Yuexin berseru untuk berhati-hati. Hari ini adalah waktu kegiatan klub. Dan kami berada tepat di sebelah klub skate. Aku melihat papan gambar meluncur ke arahnya tak terkendali. Terjebak di tempat untuk sementara waktu. Hati-hati, Cheng Yuexin buru-buru berlari ke depan. Saya diblokir lagi, orang yang berbalik. Siswa di skateboard. Dia terus meminta maaf kepada kami berdua. Aku baru saja akan bertanya bagaimana kabar Cheng Yuexin. Bagaimana jika dia selangkah lebih maju darimu? Kau terluka? Mata Cheng Yuexin prihatin dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak paham. Kenapa dia menggunakan tubuhnya untuk melindungiku dari bahaya? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Chen Yuexin, dengarkan aku, tidak apa-apa. Ia menghela napas lega. Hanya ingin membawaku pergi. Tapi itu melibatkan luka di kaki. Berpikir aku mendengar isakan tangis Chen Yuexin. Cepat tanyakan ada apa. Kau terluka? Betis Chen Yuexin menabrak pilar di sebelahnya. Pilar persegi dengan ujung tajam. Membuat luka di kakinya. Aku baru tahu. Anak laki-laki yang masih di sebelah meminta maaf telah menghilang. Saya hanya bisa memberitahu Chen Yuexin bahwa saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Ini terlihat serius. Chen Yuexin ingin mengatakan tidak apa-apa. Bisa menatap mataku yang prihatin. Aku langsung mengangguk lagi, tolong. Aku membawa mimpi itu ke rumah sakit sekolah. Tidak masalah, itu hanya tergores, itu tidak serius. Tidak perlu jahitan. Hanya mendisinfeksi dan membungkusnya dengan baik. Chen Yuexin melihat bahwa aku khawatir. Saya tidak bisa tidak menawarkan kenyamanan. Dokter yang mendisinfeksi Cheng Yuexin. Tidak bisa tidak menelepon.
Tampaknya wanita cantik itu menyelamatkan sang pahlawan. Cheng Yuexing tersenyum tanpa membantah. Aku menundukkan kepalaku karena malu. Hanya mendisinfeksi dan mengganti obat setiap hari. Saya ingin membayar. Tapi Cheng Yuexing ditarik untuk menggunakan kartu di sekolah. Milikmu belum selesai. Sikat milikku. Saya mengambil yang masih memiliki Cheng Yuexing yang tersisa. Kartu suhu tubuh. Pergi ke sisi lain dan bayar. Apakah dokter memandang Cheng Yuexing sebagai pacar? Kaki Cheng Yuexing tersenyum, tidak. Tapi mungkin nanti. Saya minum obat. Tahan Cheng Yuexing dan keluar. Mau tak mau aku bertanya kenapa kau menyelamatkanku. Jelas ini baru pertemuan kedua kami. Cheng Yuexing menatapku. Mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Benar-benar tidak mengenal saya lagi. Saya sedikit bingung. Apa Cheng Yuexing menggelengkan kepalanya? Tidak ada. Aku ingin menyelamatkanmu, jadi aku menyelamatkanmu. Hingga Cheng Yuexing tertatih-tatih pergi. Aku masih memikirkan apa yang dia katakan. Benar-benar tidak mengenal saya lagi. Saya Ninan Chang. Tapi saya tidak ingat mengenal Chen Weixing. Kampung halaman di sini diteriaki 2 kali oleh Meng Zixia berturut-turut. Amarahku naik. Tapi melihat mata merah Meng Zixia. Tidak mudah mengangkat alisnya di kampung halamannya. Pergi terburu-buru. Meng Zixia duduk di sofa dengan botol di pelukannya. Sampai saat itu, dia baru menyadari betapa dia telah mengabaikanku selama ini. Ada begitu banyak hal yang lebih sedikit di rumah satu demi satu. Dia tidak menyadarinya. Foto 2 orang di ruang tamu. Selimut yang ditenun oleh 2 orang di sofa. Bahkan di lantai atas di kamar bayi. Mainan kayu yang dibuat oleh 2 orang bersama-sama. Saya hanya tahu di bawah mimpi. Tidak ada jejakku di rumah ini. Pembantu di rumah wanita itu dipanggil dalam mimpi. Ketakutan akan realisasi. Mengapa semua yang ada di rumah hilang? 2 bibi, lihat aku. Biarkan aku melihatmu. Akhirnya, keberanian untuk berbicara. Pak bilang orang baru akan datang untuk tinggal di sini di masa depan. Tidak ingin hal-hal lama. Mendengar kata-kata pelayan itu. Di bawah mimpi itu, dia langsung melemparkan gelas air di tangannya ke tanah. Mengapa Anda tidak mengatakan kata-kata ini kepada saya? Bibi ragu untuk berbicara. Akhir-akhir ini kamu jarang pulang. Kita tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Aku tersedak kata-kata bibiku di bawah mimpiku. Sebaliknya, dia bertanya kapan Tuan pergi. Maukah kamu menghentikanku? Kedua bibi itu ingin berlutut. Sang suami mengatakan dia tidak suka memiliki orang di rumah sepanjang waktu. Kita semua pergi setelah selesai. Hari ini pria itu menyuruh kami untuk tidak datang. Kami tak datang. Di bawah mimpi, saya tahu apa yang harus ditanyakan kepada mereka. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar untuk melepaskannya. Penyesalan di bawah mimpi. Kenapa kamu tidak lebih peduli padaku? Di bawah mimpi, saya hanya ingin menemukan saya dengan cepat. Di bawah mimpi, dia berkata kepada asisten. Kirim seseorang untuk memeriksa keberadaan Tuan. Tapi selama berhari-hari tidak ada tanda-tanda keberadaanku. Aku hanya merasa sangat mudah tersinggung di bawah mimpi. Tiba-tiba aku teringat ibuku. Saya menemukan telepon itu dalam mimpi saya. Jari pada tombol panggil. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, saya masih tidak menekannya. Dia dan Ibu Fang sudah berteman sejak lama. Tapi sejak dia bersamaku, Taring pindah ke luar negeri. Tidak ada lagi kontak antara keduanya. Ayah Fang dan Ibu Fang. Dia tidak setuju aku bersamanya. Saya memohon untuk pernikahan ini untuk waktu yang lama. Ingat saat dia bersamaku. Janji yang dibuat Ayah Fang untuknya. Paman Bibi. Saya serius tentang Fang Yuan. Aku akan bersikap baik padanya. Fang Fu melihat mimpi di depannya. Tatapan khawatir. Ibu dan ayah sangat baik padaku. Aku sangat menyukainya. Bahkan di hadapan sang putra manja yang paling disayangi. Pastor Fang dengan tegas tidak setuju. Ibu Fang tampak tak berdaya. Biarkan aku keluar dan ditinggal sendiri. Di bawah mimpi, kami telah berteman selama bertahun-tahun. Kau tahu. Saya seperti anak kecil.
Dia adalah darah hidupku. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya terluka. Tom tahu yang terbaik dalam hal mimpi. Ada perbedaan usia 8 tahun. Aku pasti akan terluka dalam hubungan ini. Bibi, aku bisa. Kiamat kehidupan. Aku tidak akan pernah mengecewakan Fang Yuan seumur hidupku. Sumpah atau apalah. Ibu Fang secara alami sangat disayangkan. Tapi pada akhirnya, aku tidak tahan untuk bersedih. Masih setuju dengan pernikahan itu. Memikirkan janji asli di bawah mimpi. Ada rasa sakit yang mengerikan di hatiku. Tapi tidak peduli bagaimana penampilanku, tidak ada berita tentangku. Dia akhirnya menghubungi nomor itu. Halo. Saya Suli. Ada apa? Bu, saya ingin bertanya apakah Anda tahu. Aku baru saja membuka mulutku di bawah mimpi. Mereka menutup telepon. Dia hanya bisa memukul satu ibu lagi. Aku salah soal ini. Apakah Fang Yuan bersamamu? Ibu Fang mendengar ucapannya. Kemarahan langsung. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda di mana alun-alun itu berada. Anda dan Fang Yuan bercerai. Jangan panggil aku ibu lagi. Setelah itu, tutup telepon dan telepon lagi. Di bawah mimpi, saya menemukan diri saya diblokir. Suster Meng, berhenti minum. Minum cangkir demi cangkir di bawah mimpi. Hanya dengan cara ini iritabilitas di hati saya dapat ditekan untuk sementara. Bagaimana dia bisa meninggalkanku? Fang Yuan jelas sangat mencintaiku. Teman di bawah mimpi melihatnya seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana membujuk. Saya harus menelepon kampung halaman saya untuk berhenti minum. Datang dari kampung halaman Anda dan ambil gelas anggur di tangan mimpi. Aku menatapnya di bawah mimpi. Ambil gelasnya dan tinggalkan aku sendiri. Lainnya di ruang pribadi. Keluar dengan mengedipkan mata. Kampung halaman mencari di bawah mimpi. Sapu semua gelas wine di atas meja langsung ke tanah. Suara keras membangunkan setengah dari anggur di bawah mimpi. Kampung halaman saya tidak pernah mengerti. Fang Yuan pergi. Di bawah mimpi, itu tenggelam. Dia duduk di sebelah mimpi. Bukankah kamu paling menyukaiku? Kamu jelas peduli padaku. Bersedia melepaskan Fang Yuan untuk menemaniku. Bahkan jika Meng Shi menanggung kerugian, dia akan datang untuk meraih pernikahan. Apa yang terjadi di bawah mimpi itu adalah salahku. Seharusnya aku tidak menyerah padamu. Tapi sekarang aku kembali. Aku masih menyukaimu. Anda menyukai saya juga. Tidak bisakah kita bersama seperti ini saja? Saya menikahi saya dalam mimpi untuk marah dengan kampung halaman saya. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Tapi kenapa kamu tidak senang? Kampung halaman melihat ekspresi di bawah mimpi. Longgar dalam sekejap. Pegang dia sekarang. Saya langsung pergi tanpa memberitahu Anda untuk studi saya. Ini salahku. Di bawah Fang Yuan telah pergi. Mari kita bersama, oke? Saya sedikit mabuk di bawah mimpi. Tatapan yang menatap kampung halaman tidak jelas. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan dirinya sendiri. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Apakah dia mencintaiku? Awalnya itu untuk kemarahan. Tapi begitu lama bersama. Dia tidak mungkin bergeming. Dia memang mengembangkan perasaan untukku. Bagaimana dengan kampung halaman Anda? Cinta pertama yang sangat dia cintai. Bertahun-tahun. Apakah kamu masih mencintainya? Saya tidak tahu di bawah mimpi, dia merasa pikirannya berantakan. Tapi sangat sulit bagi Fang Yuan untuk meninggalkanku. Kampung halaman melihat bahwa saya mabuk di bawah mimpi. Menggoda mulutmu, kamu hanya tidak terbiasa. Setelah kamu bersamaku, kau akan melupakannya. Bisakah kita bersama lagi di bawah mimpi? Kampung halaman menginginkan jawaban. Terdorong di bawah mimpi. Tidak ada jawaban. Tersandung keluar. Minta teman-temannya di luar pintu untuk membawanya pulang. Kampung halaman tanpa jawaban. Melihat ke belakang mimpi. Hancurkan bantal lempar di sofa ke tanah. Di bawah mimpi itu tidak sepenuhnya berdosa padanya. Saya mendengar masalah pergi. Tapi saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia menatap akta cerai yang masih ada di atas meja. Maafkan aku suami.
Maaf di bawah mimpi. Saya tidak tahu apakah itu untuk diri saya sendiri. Atau untukku? Zixia, maafkan aku, oke? Jadi saya datang ke rumah di bawah mimpi. Saya menemukannya masih menatap akta cerai dengan linglung. Dia bahkan tidak berani melihat akta cerai. Semuanya sudah berakhir sekarang. Haruskah kita mulai dari awal? Menggelengkan kepalanya di bawah mimpi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Dia telah pergi sebelumnya. Di antara kita. Seharusnya sudah berakhir sejak lama ketika kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Saya mendengar kata-kata di bawah mimpi. Saya panik. Sama sekali mengabaikan urgensi patah kaki. Lari ke dasar mimpi. Kau sengaja mengatakan ini untuk membuatku marah, kan? Kampung halaman berkata sambil mengulurkan tangan untuk menarik tangan di bawah mimpi. Di bawah mimpi, langsung membuang kampung halaman. Tangan terulur. Kampung halaman I Love Under Dreams. Saatnya berakhir di antara kita. Jadi Li tidak percaya apa yang dia katakan dalam mimpinya. Di bawah mimpi, dia sudah pergi. Apakah kita tidak baik bersama? Kamu masih mencintaiku. Dalam menghadapi kematian. Di bawah mimpi hanyalah kenangan dingin. Jadi biarkan aku berpikir jernih. Aku punya perasaan untukmu. Tapi itu hanya sekali. Setelah kau kembali, aku membantumu hanya karena cinta lama. Aku tidak benar-benar mencintaimu. Saya suka Fang Yuan. Aku ingin bersamanya. Setelah berbicara tentang mimpi itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini. Pergi ke Fang Yuan dan minta maaf padanya. Kembalikan dia. Terakhir kali Cheng Yuexin terluka untuk menyelamatkanku. Ayah Fang dan Ibu Fang sering membawanya pulang untuk makan malam. Di bawah pencocokan disengaja atau tidak disengaja dari Ayah Fang dan Ibu Fang. Cheng Yuexin dan aku mengenal satu sama lain dengan sangat cepat. Guru meminta saya untuk masuk dan membawakan Anda beberapa buah. Cheng Yu Xingjiang. Piring buah ada di meja sebelah stand bungaku. Aku menganggukkan kepalaku. Tapi tangan masih bergerak. Aku tak bermaksud istirahat. Cheng Yuexin duduk di bangku di samping. Lihat aku menggambar. Saya meregangkan tubuh setelah saya menyelesaikan lukisan. Saya menemukan bahwa Cheng Yuexin masih duduk di samping. Kenapa kamu masih duduk di sini? Cheng Yuexin berdiri dan berjalan di belakangku. Lihat lukisan itu. Bagaimana itu? Apakah itu terlihat bagus? Cheng Yuexin mengangguk, kelihatannya bagus. Aku masih penasaran dengan pertanyaan itu. Apakah kita saling mengenal sebelumnya? Aku jadi penasaran. Aku bertanya pada ayahku. Ditolak dengan senyum setiap saat. Tanya Cheng Yuexin. Anda juga akan mendapatkan kalimat, lupakan saja. Kali ini Cheng Yuexin uncharacteristic kali. Tidak ada jawaban untuk jawaban sebelumnya. Keluarlah untuk makan malam denganku besok dan aku akan memberitahumu. Aku tahu Cheng Yuexin mengejarku. Tapi aku benar-benar sekarang. Gagasan untuk tidak jatuh cinta itu tepat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini. Jelaskan pada Cheng Yuexin. Restoran untuk makan malam dipilih oleh Cheng Yuexin. Ini adalah restoran Italia. Ketika saya sampai di restoran, Cheng Yuexin sudah tiba. Pelayan menuntunku untuk duduk. Restoran itu enak. Ayo makan dulu. Cheng Yuexin sangat berkualifikasi sebagai pelamar. Merawatku dengan baik di sekolah. Komunikasi dan obrolan juga sangat hormat. Itu tidak membuatku tidak nyaman dengan cara apapun. Tapi aku benar-benar hancur oleh mimpi itu. Saya memberikan seluruh hati saya tetapi diinjak-injak seperti itu. Di bawah mimpi. Saya sedikit kesal. Saya tidak makan 2 gigitan hidangan. Sebaliknya, saya minum banyak anggur. Samar-samar mabuk. Cheng Yuexin mengambil gelas anggurku. Berbisik untuk membujuk untuk tidak minum. Aku akan mabuk nanti. Aku menatap Cheng Yuexin dalam keadaan mabuk dan terluka. Jadi bagaimana kita benar-benar bertemu? Mengapa saya tidak terkesan sama sekali? Cheng Yuexin hanya ingin menjawab. Baru saja mendengar saya mengatakan saya tidak ingin mencintai siapapun lagi. Rasanya sangat menyakitkan untuk disakiti.
Aku mabuk. Keluhan yang ditekan sebelumnya melonjak pada saat ini. Dari beberapa kata saya, Chen Yuexing bisa menebak. Chen Yuexing menatapku mabuk dengan mata tertekan. Mengulurkan tangan dan mengetuk ujung hidungku. Andai saja aku mengaku padamu lebih awal. Jelas aku bertemu denganmu lebih dulu. Saya berbicara dengan Fang di telepon di bawah mimpi terakhir. Meski aku tak mendapat jawaban dari Ibu Fang. Tapi di bawah mimpi, saya harus bersama keluarga Fang. Kami memiliki arah umum. Lebih mudah ditemukan. Setelah beberapa saat, saya mendengar berita tentang saya dalam mimpi. Dia ingin mengambil beberapa. Bawa kenangan keduanya untuk menyelamatkanku. Tapi tidak ada apa-apa di rumah kosong. Baru kemudian dia menyadari betapa keterlaluan yang telah dia lakukan. Saya bahkan tidak menyadari bahwa saya kehilangan begitu banyak hal. Dan kami menikah selama beberapa tahun. Kecuali untuk hal-hal ini di rumah. Dia bahkan tidak bisa menemukan fotoku. Di bawah mimpi saya menemukan sekolah yang saya hadiri saat ini. Aku jelas lesu di bawah mimpi akhir-akhir ini. Ia memeluk bunga dan menatap sekolah di depannya. Diam-diam berlatih di hati saya untuk melihat apa yang harus saya katakan. Lalu masuk ke sekolah. Pameran Departemen Seni telah diatur. Saya mendengar bahwa Cheng Lexing dari Departemen Biologi juga ada di sana. Apakah dia mengejar lingkaran? Lihatlah cara dia berlari ke Departemen Seni begitu sering. Berjalan di jalan di bawah mimpi. Dua siswa bergegas melewati. Dia tidak peduli. Tapi dengan tajam menangkap 3 kata persegi dan lingkaran. Jadi dia dengan cepat berbalik. Hentikan kedua siswa itu. Hai, apakah Anda menyebutkan Fang Yuan? Di mana dia? Kata-kata di bawah mimpi itu penuh dengan urgensi. Kedua siswa itu berperilaku aneh dalam mimpi mereka. Abaikan dia dan pergi. Di bawah mimpi, sudah terlambat untuk mencoba mengikuti mereka. Gedung Departemen Seni penuh sesak dengan siswa. Aku ingin melihat apa yang terjadi di tengah mimpiku. Tapi terhalang oleh kerumunan. Dia masuk dengan susah payah. Ujung jari. Kebetulan aku dan Chen Yuexing yang dikelilingi di tengah. Dalam mimpiku, aku melihat wanita itu memegang pinggangku. Bantu saya menstabilkan. Saya berdiri di tangga dan menggantung gambar di dinding. Sentuhan Chen Yuexing tidak menunjukkan keengganan. Tangan yang memegang pinggangku buat mimpinya terasa sangat mempesona. Di bawah mimpi, lemparkan bunga di tangan Anda langsung ke tanah. Bergegas dan ambil kerah baru Cheng Yu. Tampar wajahnya. Semua orang yang hadir terkejut dengan adegan ini. Di bawah mimpi, tangga mulai bergetar. Aku terlihat ketakutan di tangga. Cheng Yuexing tidak peduli dengan mimpinya. Cepat dan bantu aku turun. Tunggu sampai aku kembali ke tanah. Cheng Yuexing langsung merespon. Tamparan di wajah di bawah mimpi. Cheng Yuexing tidak semudah Cheng Yuexing di bawah mimpi. Aku lesu baru-baru ini. Langsung ditampar ke tanah oleh tamparan ini. Berjuang untuk bangun di bawah mimpi. Cheng Yuexing menyeka sudut mulutnya. Darah hanya ingin menamparnya lagi. Tapi aku berhenti. Di bawah mimpi, saya melihat saya berdiri tersedak lampu. Berbalik dan temukan seikat bunga yang Anda bawa. Cheng Yuexing tidak mengerti situasinya. Lihat aku melihat ke bawah mimpi. Jijik di mataku. Mereka segera menempatkan saya di belakang mereka. Bunga suami untukmu. Gerakan kakimu di bawah mimpi dan berikan aku bunga itu. Saya langsung menghindarinya dan menarik Cheng Yuexing untuk pergi. Suami, saya salah. Maaf, suami. Di bawah mimpi, dia masih ingin menarikku. Tapi didorong langsung ke tanah oleh Cheng Yuexing. Aku bahkan tidak melihat ke tanah. Di bawah mimpi, dia menarik Cheng Yuexing dan pergi. Aku membawa Cheng Yuexing kembali ke rumah. Keluar dari lemari obat dan bersiap membersihkan lukanya. Cheng Yuexing menatapku dan ragu-ragu. Dan saya meletakkan lemari obat. Tanyakan apapun yang Anda inginkan. Cheng Yuexing menatapku dengan kulit yang buruk. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia masih tidak berbicara. Sebaliknya, saya melihatnya sangat khawatir. Dia berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia adalah cahaya mimpi. Mantan istriku.
Dan aku berkata sambil menghela nafas. Cheng Yuexing panik ketika mendengar kalimat ini. Sedikit panik. Dia tidak tahu apa-apa tentang masa laluku. Entah beratnya wanita ini di hatiku. Saya mengerti arti di mata Cheng Yuexing. Saya tidak bisa menahan tawa dan mengatakan itu adalah mantan istri saya. Aku sudah biarkan dia pergi. Dengarkan aku mengatakan itu. Cheng Yuexing menghela nafas lega. Lalu bolehkah saya bertanya mengapa Anda menceraikannya? Saya mengambil tangan kapas dari lemari obat dan merebusnya. Cheng Yuexing melihat gerakanku. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin menjawab. Terlalu lancang bagiku untuk bertanya. Saya mencelupkan kapas ke dalam alkohol. Tekan langsung pada luka di sudut mulut Cheng Yuexing. Mulut patah Cheng Yuexing dirangsang oleh alkohol. Rasa sakit membuatnya langsung memamerkan giginya. Jika Anda tidak ingin menjawab, saya tidak perlu terlalu galak. Nada bicara Cheng Yuexing penuh dengan rasa kasihan. Aku menghela nafas tanpa alasan. Jangan menyukainya lagi. Lihat aku tersesat. Cheng Yuexing tidak tahan. Siapa yang belum bertemu sampah? Tendang sampah dan temukan yang baru. Cheng Yuexing ingin menghidupkan suasana. Sengaja menggodaku, lihat bagaimana keadaanku. Apakah cocok menjadi bintang? Aku melihat Cheng Yuexing dan tiba-tiba mengangguk. Ya, Cheng Yuexing tidak menanggapi untuk sementara waktu. Melihatku dengan linglung. Tergagap setelah setengah hadiah. Kau mau menerima pengejaranku? Chen Losing cukup bagus. Dan itu sangat baik padaku. Dulu aku memikirkan luka yang kuderita di bawah mimpiku. Tidak mau menerima emosi baru. Tapi sekarang saya menemukan. Anda terjebak dalam pikiran Anda sendiri. Terjebak dalam hubungan yang gagal. Aku sudah melewatkan banyak hal. Aku menatap mata tulus Cheng Yuexing. Saya merasa saya harus memberi diri saya kesempatan lagi. Kesempatan untuk mencoba memulai dari awal. Kau tak mau? Apakah Anda keberatan jika saya sudah menikah? Cheng Yuexing dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, saya. Anda hanya bercanda. Cheng Yuexing meraih tanganku. Aku tidak memiliki keberanian untuk berjalan di depanmu saat itu. Kalau tidak, mungkin aku yang akan menikahimu. Apakah kita saling mengenal sebelumnya? Aku menatap wajah Cheng Yuexing dan mencoba mengingat. Benar-benar tidak ada kesan. Fitur wajah Cheng Yuexing sangat khas. Ini sangat populer di sekolah. Dikatakan bahwa dia seharusnya tidak terkesan. Cheng Yuexing tidak lagi menjualnya. Saya dulu gemuk. Ini gadis kecil gemuk. Anda mungkin mengalami kesulitan. Saya terhubung sekarang ke masa lalu. Mendengar ini, saya tiba-tiba teringat bahwa Anda gemuk. Cheng Yuexing tersenyum dan mengangguk. Akhirnya ingat. Cheng Yuexing dan saya bertemu di kelas hobi. Saat itu, Cheng Yuexing terlalu gemuk. Tidak ada anak yang mau bermain dengannya. Saya melihat Cheng Yuexing berjongkok di sudut sambil menangis. Ambil inisiatif untuk menjangkau dan berteman dengannya. Persahabatan keduanya berlangsung lama. Sampai Cheng Yuexing menjauh. Anggur yang Cheng Yuexing duduki di sebelahku. Ya, aku juga ada di sana. Kenapa aku tidak melihatmu? Anda tidak datang kepada saya untuk menyapa. Mata Cheng Yuexing berkedip dengan kesedihan. Karena kamu adalah. Ketika saya tertarik dengan mimpi, saya mengambil langkah untuk membuka mata saya. Aku ingin menemukanmu tapi berat badanku turun. Kau tak mengenaliku. Saya pikir Anda tidak ingin melihat saya lagi. Kiri hilang. Saya tidak menyangka mereka berdua memiliki masa lalu seperti itu. Mungkin itu seperti apa yang dikatakan Cheng Yuexing. Jika dia berani. Hasilnya mungkin sangat berbeda. Itu tidak dalam perjalanan untuk menjemputmu di bandara hari itu. Aku secara khusus memohon pada Tuan Fang. Aku sangat menyukaimu dari kecil sampai sekarang. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mengejar Anda. Setelah hari itu, dia datang kepadaku 2 kali dalam mimpinya. Tapi mereka semua diusir oleh Cheng Yuexing. Saya pikir saya menyerah di bawah mimpi. Hanya ingin bernafas lega. Tapi tiba-tiba menerima pesan teks asing. Ayo bertemu. Saya tidak tahu siapa itu. Tidak saling mengenal.
Bagaimana saya bisa memiliki informasi kontak saya sendiri? Dan mereka hanya menyeretnya ke tempat pembuangan sampah. Tapi keesokan harinya, aku mendapat pesan yang sama lagi. Kamu siapa? Saya bertanya kepada pihak lain dengan ragu-ragu. Guli melihat jawaban ini. Aku mengerutkan kening. Blokir saja nomor ini. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan Dream dan Guli lagi. Tersirat sendiri telah mengambil inisiatif untuk mundur. Mengapa mereka masih mengganggu diri mereka sendiri? Mari kita bicara. Tepat setelah kelas, Guli muncul dan menghentikanku. Kami tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Saya hanya ingin melewatinya dan pergi. Tapi langsung dicengkeram pergelangan tangan. Aku ingin membebaskan diri. Tapi ditahan di depan kematian. Ada kedai kopi di sebelahnya. Ayo bicara. Saya benar-benar tidak ingin berhubungan dengan kampung halaman saya lagi. Tapi kampung halaman diblokir. Bagaimana saya bisa takut? Bukan aku yang melakukan hal yang salah. Kenapa aku harus takut? Saya bahkan memesan kopi untuk kampung halaman saya. Kampung halaman menatap kopi di depan Anda. Aku hanya bisa mencibir. Saya melihat kampung halaman saya untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Bicaralah dulu. Mengapa kamu tidak senang dengan Meng Zixia? Kata ini seperti pisau tajam. Tusuk langsung kerasa sakit Guli. Wajahnya langsung menjadi gelap. Segi 4. Apakah itu trikmu untuk membuat Zixia melakukan ini padaku? Aku mengambil kopi dan menciummu. Dia menatap Guli dengan senyum di matanya. Guli tampaknya. Hubunganmu dengan Meng Zixia tidak berjalan dengan baik. Guli tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia tiba-tiba berdiri dan mencoba melemparkan kopi ke wajahku. Aku melihat melalui pikirannya. Sebuah tangan dengan cepat menekan tangannya siap untuk memercikkan kopi. Di sisi lain, kopi yang tersisa di cangkir terciprat ke wajah kampung halaman. Kampung halaman saya menatap saya dengan tidak percaya. Aku belum menunggu dia bereaksi. Aku meraih secangkir kopinya lagi. Juga terciprat ke wajahnya. Apakah ini yang Anda inginkan di kampung halaman Anda? Kampung halaman tidak pernah memikirkannya. Saya pengecut sebelumnya, saya akan melakukan ini padanya. Bukankah itu yang selama ini kau pikirkan dengan keras? Mengatakan bahwa saya bercerai dari Dream. Aku bahkan pergi ke luar negeri untuk menghindarimu. Kau masih belum puas? Berada di bawah mimpi. Ketika Anda menemukan bahwa itu berbeda dari apa yang Anda pikirkan, Anda ingin mengganggu saya. Kamu sangat lucu. Kopi menetes dari rambut kampung halaman saya. Dia diselimuti kopi. Semua karena kamu. Teganya kau lakukan ini padaku jika bukan karena impianmu? Saya menertawakan kampung halaman saya. Belum 2 cangkir kopi membangunkanmu? Kampung halaman menjadi marah. Akan memukulku. Tapi dicengkeram dari belakang. Kelas selesai. Aku tersenyum pada Cheng Yuexing di belakang kampung halamanku. Kampung halaman memandang Cheng Yuexing. Melepas pergelangan tangan yang dicengkeram, Anda malah datang kepada saya. Mengapa Anda tidak pergi ke bawah mimpi? Lenganku Cheng Yuexing di malam hari. Aku sudah punya cinta baru. Mohon informasikan. Jangan ganggu aku lagi di kehidupan mimpiku selanjutnya. Kampung halaman. Temukan di bawah mimpi mabuk minum di bar. Mari kita berkumpul dan kembali ke rumah, oke? Duduk di sebelah kampung halaman saya di bawah mimpi. Letakkan tanganmu di bahunya. Nada lembut. Aku menatapnya di bawah mimpi. Lepaskan saja tangannya dan jangan sentuh aku. Saya akan menemukan Fang Yuan. Saya melemparkan 2 cangkir kopi ke kampung halaman saya hari ini. Dia diejek. Aku mendengar kata-kata di bawah mimpi lagi. Di luar kendali. Dia memotretku dan Cheng Yuexing bersama. Lemparkan ke atas meja. Bangun di bawah mimpi. Fang Yuan, ia sudah bersama orang lain. Dia tidak menginginkanmu lagi. Maukah kamu kembali denganku? Kita sama seperti sebelumnya. Apakah baik-baik saja di bawah? Mengambil foto di atas meja di bawah mimpi. Rusak semuanya dengan rapi dan buang ke tempat sampah. Ini hanya Fang Yuan yang sengaja membuatku kesal.
Selama aku terus meminta maaf padanya, dia akan selalu memaafkanku. Fang Yuan sangat mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Melihat adegan ini di bawah mimpi dalam kabut, aku tidak marah. Di bawah mimpi dia tidak menginginkanmu lagi, dia tidak menginginkanmu lagi. Sudah berapa kali aku bilang? Kamu mabuk untuknya. Tapi apa yang terjadi? Fang Yuan bahkan tidak akan datang untuk melihatmu. Hanya aku yang benar-benar baik untukmu. Bersedia untuk tetap di sisimu. Di bawah mimpi, lihat aku, oke? Itu salahku untuk meninggalkanmu sebelumnya. Aku menyesalinya. Aku salah, kita bersama lagi. Di bawah mimpi itu, saya melihat teman kampung halaman saya dan sepertinya bangun sedikit. Aku bersamamu. Guli mendengar kata-kata di bawah mimpi. Mengangguk penuh harap. Bukankah kamu paling mencintaiku? Fang Yuan telah pergi. Kita bersama. Mata yang menatap kampung halaman di bawah mimpi tiba-tiba menjadi galak. Semua karena kamu. Karenamu, Fang Yuan akan meninggalkanku. Sebuah tamparan di wajah kampung halaman di bawah mimpi. Kampung halaman menutupi setengah dari wajah yang dipukuli. Mata dipenuhi air mata. Dia tidak percaya bahwa dia akan diserang di bawah mimpi. Saya tidak pernah begitu marah di kampung halaman saya. Dia langsung berdiri dan menampar mimpi itu. Di bawah mimpi itu, aku mencekik kampung halamanku seperti orang gila. Semua karena kamu. Karena kamu. Mengapa Anda mengirim pesan-pesan itu ke Fang Yuan? Kenapa kamu sengaja mengucapkan kata-kata itu di depan Fang Yuan? Semua karena kamu. Saya akan mengabaikan alun-alun. Karenamu, Fang Yuan akan meninggalkanku. Saya tidak bisa mengerti di bawah mimpi. Bagaimana saya bisa tiba-tiba meninggalkan diri saya sendiri? Sampai dia mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang dilakukan di kampung halamannya. Berpikir bahwa saya tidak dalam kesehatan yang baik. Untuk begitu terprovokasi oleh kampung halaman saya. Di bawah mimpi, saya tidak sabar untuk mencekik orang di depan saya sampai mati. Jika bukan karena kampung halaman saya, aku dan dia tidak akan pernah bercerai. Kami akan memiliki anak di masa depan. Takut padaku dan anak-anak kita. Akan menjadi keluarga paling bahagia. Berjuang mati-matian di kampung halaman saya. Hingga aku merasa seperti tercekik. Lepaskan saja di bawah mimpi. Tidak bisa mati begitu saja. Kampung halaman melihat mimpi yang sudah gila di depanku. Buka mulutmu tanpa ampun. Di bawah mimpi, kamulah yang paling menyakitiku. Anda bersama Fang Yuan di satu sisi. Saat terjerat denganku. Ya, saya mengirimi Anda pesan-pesan itu. Tapi apakah saya membuat sesuatu? Apakah Anda tidak melakukan semua hal yang saya katakan? Jika Anda tidak ingin melakukannya seperti itu pada saat itu, bagaimana saya bisa merangsang Anda dengan semua ini? Kamu yang paling salah. Kau menghancurkan pernikahan kami dengan tanganmu sendiri. Andalah yang mendorong lingkaran ke arah orang lain dengan tangan Anda sendiri. Terburu-buru lagi di bawah mimpi. Mencekik leher Guli. Anda tidak diizinkan untuk mengatakannya lagi. Ini semua kamu, itu semua kamu. Aku benar, itu semua karenamu aku berjuang. Anda tidak mencintai Fang Yuan sama sekali. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Di bawah mimpi, saya sama sekali tidak percaya pada kata-kata Guli. Dalam pikirannya saya memutuskan untuk membagi properti. Perceraian secara tegas. Pelaku dalam semua ini sudah diperbaiki. Di bawah mimpi. Keluarkan semua kebencian Anda di kampung halaman Anda. Dia berpikir. Jika bukan karena penampilan kampung halaman dan tindakan disengaja itu. Dia dan aku. Seharusnya mereka masih hidup bahagia bersama sekarang. Bayinya juga akan lahir dengan lancar. Terlihat pusing di bawah mimpi. Jatuh di sofa. Sebuah pikiran gila muncul di benak. Selama kampung halaman menghilang, akankah aku kembali padanya? Dia tersesat dalam fantasi ini. Semakin yakin bahwa aku pasti akan kembali padanya. Jadi saya mengunci kampung halaman saya di bawah mimpi. Mereka menyiksanya tanpa henti. Saya juga memotret rasa sakit di kampung halaman saya. Saya secara naif berpikir ini akan mengubah pikiran saya. Lingkaran, lingkaran.
Amati aku diam-diam di bawah mimpi selama berhari-hari. Akhirnya menunggu kesempatan saya untuk melajang. Saya menelepon Cheng Yuexing sekarang. Saya melihatnya tiba-tiba muncul di bawah mimpi. Dan aku terkejut. Lari cepat. Saat mengirim Cheng Yuexing lokasinya. Apa yang akan kamu lakukan di bawah mimpi itu? Aku lelah. Hentikan. Mengambil tongkat dari pinggir jalan dengan panik. Pegang erat-erat di tanganmu. Menatap waspada di bawah mimpi. Selangkah demi selangkah di bawah mimpi. Serahkan foto-foto itu padaku. Anda lihat, saya benar-benar tidak mengabaikannya. Bisakah kamu kembali padaku? Aku bahkan tidak melihat foto-foto itu. Menunjuk ke bawah mimpi dengan tongkat dan berkata dengan keras. Apa yang terjadi di kampung halamanmu tidak ada hubungannya denganku. Aku telah menceraikanmu. Sekarang aku bersama Cheng Yuexing. Sepertinya aku tidak mendengar kata-kataku di bawah mimpi. Lurus ke atas dan ambil tongkat di tanganku. Dan membuangnya ke samping. Di bawah mimpi peringatan marahku. Kami sudah bercerai. Jika Anda berani mendekati dan mengganggu saya lagi, aku akan menelepon polisi. Namun, di bawah mimpi itu, saya benar-benar kehilangan akal saat ini. Mereka tidak mendengarkan saya. Terus dorong aku ke sudut. Tepat ketika tangan di bawah mimpi itu akan menyentuhku. Cheng Yuexing tiba tepat waktu. Dia menarik kerah di bawah mimpi itu. Lihat aku dengan ngeri. Dia menendang perut dengan keras di bawah mimpi itu. Aku ditendang ke dinding di bawah mimpiku. Saya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Cheng Yuexing tidak berhenti. Terburu-buru dan pukul dan tendang di bawah mimpi. Mulut ditampar di bawah mimpi. Darah tanduk malu. Saya khawatir Cheng Yuexing akan kehilangan dan terluka di bawah mimpi itu. Cepat dan ambil bintang bulannya. Berhenti berkelahi, ayo pergi. Dengarkan aku. Cheng Yuexing berhenti. Pegang aku erat-erat dalam pelukanmu. Runtuh ke tanah di bawah mimpi. Perhatikan tindakan kami. Masih berjuang untuk bangun. Cheng Yuexing, aku adalah orang yang paling mencintai Fang Yuan. Kami menikah. Cheng Yuexing masih ingin melanjutkan. Aku segera meraihnya dan meninggalkannya sendirian. Aku tidak mencintainya lagi. Cheng Yuexing melihat bahwa aku ketakutan. Dia menekan amarahnya dan tidak memperhatikan mimpi itu. Sebaliknya, pilih untuk memanggil polisi. Serahkan mimpi itu ke polisi. Apakah Fang Yuan baik-baik saja? Cheng Yuexing menatapku dengan prihatin. Mata penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit takut. Suaraku sedikit bergetar. Cheng Yuexing memegang tanganku ketakutan. Tegas katakan mulai besok. Aku akan melindungimu di setiap langkahmu. Setelah dibawa pergi oleh polisi dalam mimpi. Kebencian di hatiku semakin kuat. Dia menggunakan interpretasinya sendiri. Balas dendam pada keluarga Gu Dimal. Keluarga Gu sudah karena persaingan industri. Menghadapi dilema rantai modal yang rusak. Sebelumnya, mengandalkan kerjasama dengan Under the Dream. Hampir tidak mempertahankan. Tapi kali ini di bawah mimpi, memimpin dalam divestasi. Perusahaan lain mengikuti. Keluarga Gu jatuh ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Pemerintah lama cemas. Terus melakukan panggilan ke kampung halaman Anda. Tapi tidak ada yang menjawab. Dalam kemarahannya, dia membenturkan telepon ke dinding. Kampung halaman saat ini terkunci di tempat tersembunyi di bawah mimpi. Dia dipenuhi memar. Setiap kali dia melawan, ini akan mengundang pemukulan dan omelan yang lebih sengit. Dia menatap tidak jauh. Foto saya hilang di bawah mimpi. Kebencian melonjak di hatiku. Semuanya karena kamu. Saya sangat kesakitan. Kampung halaman mengambil batu di sebelahnya. Gesek dengan kejam ke arah wajahku di foto. Dia terus mengutuk. Aku ingin kau mati. Di bawah mimpi. Kalian semua pantas mati. Bentakan dan omelan kampung halaman menarik contoh para penjaga. Pengawal mengancam dengan tongkat listrik. Dia hanya bisa berpura-pura patuh untuk saat ini. Akhirnya, setelah kepergian impian berikutnya, Guli menemukan kunci yang jatuh ke tanah.
Dia memanfaatkan kegelapan saat para pengawal lengah. Menyelinap membuka pintu dan melarikan diri. Guligang mendapat telepon. Saya menerima telepon dari Dufu. Di ujung telepon yang lain, Dufu terdengar putus asa. Apa yang terjadi padamu dan Meng Zixia? Dia memimpin dalam mendapatkan cerita. Sekarang perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Tapi dia tetap tidak akan membiarkan kita pergi. Kampung halaman mendengarkan suara berisik di telepon. Kepanikan di hatiku. Ayah, jangan impulsif. Aku akan menjadi perantara dengan mimpi. Namun, saat ini, pemerintah lama berdiri di atap perusahaan. Dikelilingi oleh karyawan yang menuntut kompensasi dan penagih hutang. Saya juga menerima pemberitahuan investigasi dari Departemen Pajak di ponsel saya. Dalam keputusasaan, Dufu berkata bahwa ayah kasihan padamu. Dia melempar ponselnya dan melompat dari atap. Jadi Li berteriak putus asa pada ponsel. Tapi tidak ada respon. Di bawah mimpi, setelah mengetahui bahwa Guli melarikan diri. Segera kirim seseorang untuk mencarinya. Kampung halaman tidak berani pulang. Aku hanya bisa bersembunyi di hotel kumuh. Saya ketakutan. Dia melihat berita di ponselnya bahwa Presiden Law Vision melompat dari gedung. Kebencian di hatiku hancur total. Di bawah mimpi. Kalian semua pantas mati. Aku ingin kau dimakamkan bersama ayahmu. Dia mengambil pisau itu. Berjuang di bawah mimpi dan fotoku. Mengaum histeris. Sejak kesulitan di bawah mimpi terakhir, Cheng Yuexing selalu waspada. Terlalu dalam untuk meninggalkanku. Suatu hari, dua orang makan di sebuah restoran. Cheng Yuexing selalu merasa bahwa suasana sekitarnya sedikit aneh. Ketika pelayan menyajikan hidangan yang belum kami pesan, dia lebih waspada. "Pak, piring Anda," kata pelayan. Cheng Yuexing menatap pelayan dan berpikir dia sangat menyedihkan. "Kami tidak memesan hidangan ini." "Anda salah paham." Lalu pelayan itu tiba-tiba menatapku. Ambil pisau dari bawah nampan. Menusuk saya. "Fang Yuan, kamu memberiku kematian." Pada titik kritis ini, saya kebetulan berjalan ke restoran di bawah mimpi. Melihat adegan ini, pantulan pisau di tangan kampung halaman. Langsung ke mataku yang ketakutan. "Fang Yuan, kamu memberiku kematian." Kampung halaman berteriak dan menikamku dengan pisau. Cheng Yuexing merespon dengan cepat. "Pegang aku dalam pelukanmu." Mencoba melindungiku dari bahaya dengan tubuhku. Pada saat yang sama, di bawah mimpi itu, dia bergegas tanpa ragu-ragu. Di depan saya. Pisau itu menusuk langsung ke tubuh di bawah mimpi. Darah langsung menodai pakaiannya menjadi merah. Saya terkejut dengan adegan tiba-tiba ini. Linglung. Dipeluk oleh Cheng Yuexing. Saya tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Orang lain di restoran juga panik. Seseorang berteriak Combat 120. Pembunuhan, restoran dalam kekacauan. Para pelayan ditinggalkan. Beberapa sibuk memanggil ambulans. Beberapa melihat-lihat untuk keamanan. "Fang Yuan, kamu baik-baik saja?" Cheng Yuexing menatapku dengan cemas. Ada kekhawatiran yang jelas dalam suaranya. Aku baru saja kembali sadar. Periksa dengan tergesa-gesa apakah Cheng Yuexing terluka. "Bagaimana kabarmu, Yuexing? Kau terluka?" "Fang Yuan, aku baik-baik saja." "Jangan khawatir." Cheng Yuexing memelukku dengan erat. "Hibur aku." Guli gagal. Saya masih ingin mencabut pisau saya dan terus melakukan pembunuhan. Cheng Yuexing cerdas. Menendangnya ke tanah. Melumpuhkan dia. Guli terjepit di tanah. Tapi tiba-tiba dia tertawa gila. "Itu semua kamu. Itu sebabnya saya berada di tempat saya hari ini. Ini semua karena kamu." Terluka dalam mimpi, dia dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa penyelamatan, dia untuk sementara keluar dari bahaya. Ketika dia terbangun di rumah sakit, pertama kali dia mencariku di bangsal. Dan hanya ada perawat di bangsal. Tanpa aku. Perawat terbangun dari mimpi. "Cepat dan katakan padamu untuk tidak bergerak."
Luka di tubuh harus dibuka dengan hati-hati. Saya dengan cemas bertanya kepada perawat di bawah mimpi itu. Apakah seorang anak laki-laki mengunjungi saya? Perawat itu berpikir sejenak lalu menjawab iya. Mendengar jawaban ini dalam mimpi, aku menghela napas lega. Dia pikir aku datang menemuinya. Apakah Anda pikir saya harus memaafkannya? Pikirkan ini. Dia bahkan berpikir itu sepadan. Tapi selama 2 hari ke depan, tidak pernah melihatku lagi di bawah mimpi. Hanya farm yang akan mengirim seseorang dengan suplemen. Setiap kali saya bermimpi, tanyakan tentang akhir musim panas. Orang-orang yang mengantarkan barang menggelengkan kepala untuk mengungkapkan ketidaktahuan mereka. Pintu ruang rawat dibuka sore ini. Dalam mimpiku, kupikir itu aku. Sibuk berbalik untuk melihat. Ini Cheng Yuexing. Di bawah mimpi, wajahku tenggelam, mengapa radiusmu? Cheng Yuexing duduk di kursi di samping tempat tidur. Melihat mimpi di ranjang rumah sakit, kamu menyelamatkan Fang Yuan. Guru Fang bilang dia tidak ingin melihatmu. Jadi biarkan aku melihatmu. Di bawah mimpi itu, dia menatap Cheng Yuxingzi dan bertanya. Apakah kamu tidak membiarkan Fang Yuan datang menemuiku? Cheng Yuexing menjawab dengan tenang bahwa aku bukan kamu. Saya tidak akan memaksa Fang Yuan. Lakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Aku mencibir di bawah mimpi, aku menyelamatkan Fang Yuan. Kampung halaman. Itu tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup kita. Saya telah bersama Fang Yuan selama bertahun-tahun. Kenapa kau dibandingkan denganku? Mata Cheng Yuexing penuh dengan penghinaan. Anda terus mengatakan bahwa cinta itu persegi. Tapi bagaimana Anda bisa menandatangani perjanjian perceraian tanpa menyadarinya? Alasan gelisah di bawah mimpi. Ini semua karena kampung halamanku. Ini semua salahnya. Cheng Yuexing dengan kejam menembus mimpi. Dan itu semua karenamu. Kampung halamanmu hanyalah alasanmu. Dia tidak memaksamu untuk menemaninya. Aku tidak memaksamu untuk tetap merindukannya setelah menikah. Saya tidak memaksa Anda untuk menandatangani perjanjian perceraian. Di bawah mimpi, kamu menghancurkan kebahagiaanmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Melihat rasa sakit di bawah mimpi, Cheng Yuexing menambahkan kalimat lain, saya harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, saya tidak bisa bersama Fang Yuan. Cheng Yuexing kembali ke rumah Fang dari rumah sakit. Aku sedang duduk di sofa menonton TV. Lihat Cheng Yuexing. Aku bangun untuk menemuimu, kau kembali. Ibu Fang pun keluar dari kamar untuk melihat Cheng Yuexing. Kota kecil kembali. Cheng Yuexing memberiku kue di tangannya. Saya baru saja melewati toko yang ingin Anda makan dan membelikan Anda beberapa. Saya mengambil kue dan ragu-ragu. Tanyakan bagaimana dia. Cheng Yuexing berhenti sejenak. Menjawab bahwa dia baik-baik saja. Tapi terus berkata aku ingin melihatmu. Fang Fu mendengar ini. Dengan mendengus dingin, wajah apa yang dia miliki? Itu harus disebut Fang Yuan. Aku dan Cheng Yuexing merasa geli dengan ucapan ayah Fang. Meskipun Cheng Yuexing khawatir. Aku akan melakukannya karena mimpiku. Berhati lembut tentang saya. Tapi tetap hargai pendapat saya. Tanyakan apakah Anda ingin melihatnya. Aku ragu-ragu. Masih mengangguk. Jejak kesulitan melintas di mata Cheng Yuexing. Kesedihan yang dirasakan. Ibu Fa mengira aku tidak bisa melepaskan cahaya mimpi. Dia mendengus lagi, kenapa kamu masih memikirkannya? Apa dia belum cukup menyakitimu? Kata-kata Ibu Fang membawa arti membenci bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Dia memperhatikan tatapan Fang Fu dan melihat ke atas. Aku tahu Cheng Yuexing dan keluarganya salah paham. Cepat jelaskan bahwa aku tidak bisa melupakannya. Ini bukan tentang menghidupkan kembali perasaan lama padanya. Saya hanya berpikir ini perlu diakhiri. Dia selalu merasa. Aku akan memaafkannya karena dia menyelamatkanku. Jika keinginanku tidak lengkap, dia mungkin akan terus memiliki fantasi ini. Mungkin sesuatu akan terjadi di masa depan. Lenganku yang mendapatkan gaji bulanan di malam hari berkata dengan serius. Aku sudah bersamamu. Aku tidak memikirkan orang lain lagi. Keesokan harinya aku membawa Cheng Yuexing ke rumah sakit. Dalam mimpiku, aku selalu berpikir aku menyelamatkan hidupku. Aku akan memaafkannya.
Cheng Yuexing pun mengerti setelah memikirkannya. Hanya saya yang bisa menjelaskannya secara langsung. Untuk benar-benar memotong fantasi di bawah mimpi. Ketika saya masuk ke bangsal. Ketika saya melihat wajah saya dalam mimpi, itu langsung muncul di wajah saya. Tampilan bahagia. Ingin bangun dari tempat tidur. Tapi dia berbaring kesakitan karena lukanya. Fang Yuan, kamu datang menemuiku. Saya sangat senang. Aku sengaja merendahkan suaraku di bawah mimpi. Mencoba membuat diriku terlihat lebih lemah. Aku tak banyak bicara. Pindahkan kursi di samping tempat tidur ke belakang sebelum duduk. Tanyakan apakah Anda ingin melihat saya. Ada yang ingin kau katakan? Di bawah mimpi, saya melihat Cheng Yuexing berdiri di samping. Katanya aku ingin berbicara denganmu sendirian. Aku menatap Cheng Yuexing. Cheng Yuexing mengangguk, aku akan menunggumu di luar. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Setelah Cheng Yuexing keluar. Di bawah mimpi, dia langsung mengulurkan tangan untuk meraih tanganku. Aku segera menghindar. Di bawah mimpi, jejak kesedihan melintas di mata. Tidakkah kamu akan memaafkanku? Saya menghindari tatapan di bawah mimpi dan berkata di bawah mimpi. Kau menyelamatkan hidupku. Dan saya menghargainya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Ini sudah berakhir di antara kita. Di bawah mimpi itu, aku masih ingin mempertahankan Fang Yuan. Ada sesuatu di antara kita, bukan? Aku melihat ke bawah mimpi. Ada sedikit ejekan di matanya. Kami dulu punya perasaan. Aku juga pernah mencintaimu. Tapi itu masa lalu. Kamu 8 tahun lebih tua dariku. Saat kamu bersamaku. Apa hatiku memikirkan masa depanku? Atau pinjam aku untuk merindukan kampung halamanku? Ketika kita membayangkan masa depan. Anda menamai anak Anda. Apakah karena perasaan kita? Atau karena obsesimu pada Guli? Bahkan anak-anak kita akan digunakan dalam ingatannya. Kamu menipuku lagi dan lagi. Tersembunyi dariku dan Guli. Apakah Anda memikirkan perasaan kami? Apa hakmu membicarakan perasaan denganku? Jika Anda benar-benar memiliki perasaan untuk saya. Tidak selama pernikahan kita. Terjerat dengan. Terdiam di bawah mimpi. Hanya setengah hadiah yang bisa menahan kalimat. Saya salah sebelumnya, tolong maafkan saya. Saya memikirkan keterikatan ini dengannya. Nian tidak bisa menahan air mata. Di bawah mimpi, aku ingin menghapus air mataku. Aku menghindar. Di bawah mimpi, itu sudah berakhir di antara kita. Jika Anda memiliki perasaan untuk saya, biarkan aku pergi. Cintamu terlalu berat. Saya tidak mampu membelinya. Biarkan aku pergi. Menatapku sambil menangis di bawah mimpiku. Tangan yang terulur untuk menyeka air mata berhenti di udara. Perlahan mengambilnya kembali. Setelah sekian lama. Aku mendesah di bawah mimpi. Maaf kamu pergi. Pintu ruang rawat perlahan tertutup. Sosokku menghilang dari pandangan di bawah mimpi. Duduk di tempat tidur dalam mimpi. Menatap kosong bayangan yang baru saja aku duduki. Aku sudah lama tidak meninggalkan pandanganku. Aku terus berbisik maaf. Dia perlahan mengangkat tangannya. Gemetar, yang ada di tangannya. Cincin yang melambangkan pernikahannya denganku telah dihapus. Lihat cincin ini. Potongan-potongan yang dulu bersama di bawah mimpi. Seperti air pasang. Tapi sekarang semuanya rusak. Saya tidak bisa lagi mengendalikan rasa sakit di hati saya di bawah mimpi. Dia menangis terseduh-seduh. Dia tahu betul. Semua tragedi ini ditimbulkan sendiri. Tuduhan pergi. Kritik Cheng Yuexing. Tekad saya. Ini seperti mencoba menusuk hatinya. Dia akhirnya mengerti. Ini adalah keraguan-raguan dan obsesi saya sendiri dengan masa lalu. Menghancurkan kebahagiaanku dengan tanganku sendiri. Setelah banyak di bawah mimpi. Kembali ke rumah yang pernah saya bagikan. Segera setelah Anda memasuki rumah. Ruangan kosong yang penuh dengan keheningan dan keheningan. Setiap sudut. Semua kenangan yang kita miliki. Tapi sekarang kenangan ini seperti 100 tahun.
Taburkan pada lukanya. Itu membuat hatinya terasa masam lagi dan lagi. Dia berjalan perlahan ke atas. Datanglah ke kamar bayi yang dulunya penuh harapan. Semua yang ada di ruangan itu tetap sama. Pakaian bayi lucu itu. Sepatu kecil itu dipilih dengan cermat oleh dia dan aku. Tangan di bawah mimpi. Gesek dengan lembut melalui deretan pakaian bayi. Saya masih bisa merasa seolah-olah saya telah memilih. Kegembiraan dan antisipasi waktu. Selanjutnya kamu bilang, apakah bayi kita akan laki-laki atau perempuan? Saya pernah bertanya kepadanya dengan wajah bahagia. Peluk aku dengan lembut dari belakang di bawah mimpi. Katakan dengan lembut, apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku mencintai mereka berdua. Mari kita mendapatkan beberapa pakaian kecil. Warna apa yang menurut Anda bagus untuk dibeli? Aku mengambil gaun kecil. Mata penuh kerinduan akan masa depan. Di bawah mimpi itu, dia tersenyum dan mencium wajahku. Katakan suami. Saya bersyukur bahwa Anda sangat mencintai anak-anak kami. Aku masih ingat aku bersikeras untuk berciuman. Cara tangan Anda menyiapkan pakaian untuk bayi Anda. Kami saat itu penuh fantasi indah tentang masa depan. Saya pikir saya akan bahagia selamanya. Biarkan Bibi melakukan hal-hal ini. Anda tidak dalam keadaan sehat, jangan lelah. Di bawah mimpi, dia bilang dia ingin mengambil pakaian di tanganku. Aku menciumnya dan dia berkata aku akan berhati-hati. Jadi aku dengar. Ibu dan ayah menyiapkan pakaian untuk bayi dengan tangan. Bayinya akan lebih bahagia. Tenggelam dalam kenangan di bawah mimpi. Ambil gaun kecil. Kegembiraan dan antisipasi masa lalu. Sekarang telah berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah lagi. Memegang pakaian dan menangis. Maafkan aku benar-benar minta maaf, menangis di bawah mimpi. Hatiku penuh dengan rasa bersalah terhadap suamiku. Itu semua salahku. Di pusat penahanan. Suara penjaga memecah keheningan sel. Seseorang dari rumah ingin bertemu denganmu. Kampung halaman menghabiskan beberapa hari di pusat penahanan. Dia lesu. Wajah dan tubuhnya dipenuhi memar. Mati rasa dan keputusasaan di matanya. Dengarkan para penjaga. Dia berdiri perlahan. Menyeret langkah berat. Ikuti penjaga ke tempat pertemuan. Ketika Anda melihat momen di bawah mimpi. Tubuh kampung halaman membeku seketika. Ekspresi ketakutan di wajah. Dia tanpa sadar meraih tangan petugas. Dengan suara bergetar, aku mohon. Aku tidak ingin melihatnya. Aku akan kembali. COS hanya melepaskan tangannya. Katanya dia menandatangani surat pengertian. Aku bisa membawamu pergi setelah melalui formalitas. Mengangguk tanpa ekspresi di bawah mimpi. Guli mendengar ini. Saya pikir saya memaafkannya di bawah mimpi. Secerca harapan di hatiku. Ambil pakaian di bawah mimpi segera. Berbicara dengan penuh semangat. Aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak bisa tinggal sehari lagi. Kampung halaman saya dimanjakan sejak kecil. Dia disiksa selama berada di pusat penahanan. Diintimidasi oleh penjaga penjara dan teman sekamar. Rasa sakit fisik dan penyiksaan mental. Hampir menghancurkannya. Melihat kampung halaman saya di bawah mimpi. Mata dingin tanpa sedikit pun suhu. Nada suaranya sangat lembut. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Ikut denganku. Kampung halaman tidak menyadari keanehan di bawah mimpi itu. Saya dengan senang hati mengikutinya ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan pulang, di bawah mimpi menyenangkan. Kamu sangat baik padaku. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku sendiri. Dia benar-benar lupa apa yang dia lakukan pada keluarga Gu di bawah mimpi itu. Dan ayahnya meninggal karena dia. Saya hanya ingin melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini. Hentikan mobilnya. Jadi Li melihat gerbang rumah sakit. Rumah sakit jiwa 4 karakter besar. Terkejut. Merasakan sesuatu yang salah dan mencoba melarikan diri. Di bawah mimpi itu, aku menggenggam erat pergelangan tangannya. Membuatnya tak bisa melepaskan diri. Kampung halaman masih menyimpan fantasi. Gemetar saat dia berbicara.
Kau membawaku ke tempat yang salah? Di sini menakutkan. Ayo pergi saja. Tidak ada lagi kamuflase di bawah mimpi. Dengan mata yang tajam, aku membawamu ke sini. Penjara terlalu nyaman untukmu. Tebus kesalahan di sini. Kampung halaman melihat dokter dan perawat berjalan ke arah mereka. Berjuang mati-matian. Bahkan menggigit tangan di bawah mimpi. Tapi di bawah mimpi itu, sepertinya aku tidak bisa merasakan sakitnya. Pegang dia erat-erat. Aku salah. Saya ingin masuk penjara. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Keputusasaan di kampung halaman. Menangis. Petugas kesehatan menyeret rumah dari tanah. Dia sedang berjuang. Sambil mengulurkan tangan untuk meraih kaki di bawah mimpi. Jangan mimpi aku salah. Saya tidak ingin masuk. Aku tidak sakit, menonton dengan dingin di bawah mimpiku. Menendang tangan kampung halaman. Bicaralah dengan petugas kesehatan dan hentikan dia. Lalu keluarkan sapu tangannya. Bersihkan dengan hati-hati tempat-tempat yang telah disentuh oleh kampung halaman. Setelah menyeka, lempar ke tanah. Pergi dari rumah. Melihat ke belakang mimpi. Aku tahu aku telah ditinggalkan. Harapan terakhir di hatiku pupus. Berhenti berjuang. Meninggalkan petugas kesehatan di rumah sakit jiwa. Fang Yuan, akankah kita menikah? Cincin tangan baru Cheng Yu. Menatapku dengan mudah. Dikelilingi oleh keluarga dan teman. Semua orang menatapku dengan senyum berkat. Mata berbinar-binar dengan air mata yang terharu. Mengangguk perlahan. Saya dengan bersemangat memasang cincin di jari Cheng Yuexing. Pegang dia erat-erat. Dalam sorak-sorai penonton. Cheng Yuexing mengangkat kepalanya. Bisikan di telingaku, bisakah kamu menciumku? Aku tersipu dan mengangguk pelan. Tidak jauh dari sini, setelah operasi. Berdiri dengan tenang di bawah mimpi. Lihatlah adegan bahagia ini. Mata kompleks. Ada kehilangan dan penyesalan dan sedikit kelegaan. Karena sesaat kemudian dia perlahan berjalan mendekat. Cheng Yuexing segera menjadi waspada saat melihat mimpi. Letakkan aku di belakangmu. Aku bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Di bawah mimpi itu, aku mengabaikan permusuhan Cheng Yuexing. Diam-diam memberiku sebuah kotak. Saya tidak menjangkau. Buka kotak di bawah mimpi. Di dalamnya ada kunci. Saya meninggalkan Anda sejumlah uang di bank. Inilah yang pantas Anda dapatkan dari perceraian. Di bawah mimpi. Aku melihat kunci dan menggelengkan kepalaku. Aku tidak membutuhkannya. Tidak ada bola di bawah mimpi. Ambil kembali kotaknya. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan memiliki asisten atas nama Anda. Sumbangkan ke Yayasan Save the Children. Saya tidak menjawab. Ini default. Menonton saya dan Chen Yuexing diam untuk waktu yang lama di bawah mimpi. Perlahan katakan, aku harap kamu bahagia. Lalu dia berbalik dan pergi. Aku melihat punggung yang pergi di bawah mimpi. Rasa campur aduk di hatiku. Saya tidak tahu harus berkata apa. Segera setelah itu, Chen Yuexing dan saya menikah. Sehari setelah pernikahan kami, saya menonton berita nasional. Berita tentang bunuh diri CEO Meng mulai terlihat. Saya memiliki sedikit rebusan di ujung jari saya. Kemudian diam-diam terlintas berita. Semuanya sudah berakhir sekarang. Semua keluhan berakhir saat ini. Aku menatap duduk di sebelahku dengan serius. Chen Yuexing membaca literatur. Hati penuh kehangatan dan kebahagiaan. Aku mengerti. Saya akhirnya menemukan kebahagiaan saya sendiri.